Dan inilah kisah Ruth. Ruth, seorang petualang yang memiliki senjata berupa perisai besar dan dalam petualangannya di labirin, ia berperan sebagai tank. Namun, dia tidak melakukan ini hanya untuk uang atau ketenaran, melainkan untuk menyelamatkan adik perempuannya yang masih kecil dan sangat sakit. Suatu hari setelah sebuah petualangan, Ruth membayangkan bisa melihat adiknya lagi, tetapi rekannya, Nin, menegurnya karena dia tidak seharusnya berangan-angan di tengah-tengah guild dan sebaiknya mencari pasangan. Ruth meminta maaf karena dia tidak bisa berhenti melakukannya, karena adiknya adalah prioritas utamanya. Adik perempuannya, Manicia, menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah menemukan harta karun rahasia di labirin yang konon dapat mengabulkan keinginan. Meskipun dia meminta maaf, karena dari petualangan kemarin dia menyadari bahwa akan mustahil untuk melakukannya lagi. Nin mencoba menghiburnya karena Ruth sudah menjalankan tugasnya sebagai tank dengan baik dan berhasil menahan semua serangan. Namun Ruth merasa sedih karena dia kehilangan perisainya. Tanpa mengetahui alasannya, Ruth merasa dia memberikan banyak kerja keras kepada Nin yang merupakan penyembuh. Namun, Nin mengatakan bahwa Ruth tidak perlu khawatir karena dia telah melindungi mereka dengan baik dan dia merasa sangat aman bersamanya. Selain itu, perisainya memiliki kemampuan menyerap 99.999. Namun, saat mereka berbicara, masuklah kelas, pahlawan besar. Anggota guild berkomentar bahwa dia adalah orang yang menaklukkan banyak labirin meskipun masih muda. Kelas menyapa Nin dan Ruth. Mereka berdua membalas sapaan itu dan melihat bahwa kelas membawa sekelompok gadis. Kelas memperkenalkan mereka sebagai rekan baru kelompoknya. Nin protes bahwa ini salah karena hanya 6 orang yang bisa masuk ke labirin dan dengan semua orang sekarang, jumlah mereka menjadi 7. Gigla mengejek dan mengatakan bahwa sekarang jumlah mereka kembali menjadi 6 dan memecat Ruth dengan alasan bahwa Ruth tidak berguna sebagai tank karena dia mudah kehilangan perisainya dan belum mengenal semua kemampuannya dengan baik. Nin mencoba membela Ruth dengan mengatakan bahwa dia sudah menjalankan perannya sebagai tank, tetapi kelas mengatakan bahwa karena Ruth tidak bisa menggunakan kemampuannya dengan baik, dia menjadi penghalang dan bisa menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, lebih baik mendapatkan rekan baru yang juga tank tetapi tank yang menghindar. Yang lebih populer sekarang karena mereka bisa bertarung dan menghindar. Tidak seperti Ruth yang hanya tank biasa tanpa serangan. Ruth mulai mendengar semua orang di guild mulai berbisik tentang dia dan memutuskan untuk menerimanya. Jadi dia pergi dari sana. Namun, sebelum dia bisa pergi, kelas mendekatinya untuk mengambil pedangnya karena mereka merasa Ruth berhutang kepada mereka karena tidak bisa menang. Di hari sebelumnya, Nin meraih lengan Ruth sambil menangis karena tidak ingin berpisah dengannya. Ruth mengatakan bahwa Nin tidak perlu merasa sedih dan mengingatkan bahwa dia sudah bercerita tentang desa tempat dia tinggal bersama saudara perempuannya. Dia berharap Nin akan mengunjunginya suatu hari nanti, karena mulai sekarang dia akan tinggal lebih dekat dengan saudara perempuannya. Mereka berpisah dengan baik-baik. Beberapa waktu kemudian, Ruth berada di tengah kota, duduk sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh sang pahlawan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua kemampuannya, dan apakah dia menggunakan perisainya dengan salah sehingga menjadi tank yang buruk. Namun, karena belum menemukan seseorang dengan kemampuan untuk mengidentifikasi yang bisa menjelaskan apa fungsi semua kemampuannya, dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan dengan semua itu. Selain itu, dia tidak bisa kembali ke Avancia di mana saudara perempuannya berada karena tidak punya uang. Saat itu, dia mendengar beberapa orang berbicara tentang misi pengawalan ke kota Kuras. Ruth merasa senang karena kota itu dekat dengan Avancia dan memutuskan untuk berbicara dengan mereka, memohon untuk diizinkan bergabung dalam misi mereka meskipun tanpa bayaran. Mereka bertanya tentang peringkatnya karena dia terlihat sangat kuat. Sementara mereka hanya peringkat D, Ruth berpikir dalam hati apa yang harus dia katakan. Karena sebenarnya dia peringkat F karena tidak pernah keluar dari labirin. Namun, saat itu mereka mengenalinya sebagai petualang yang pernah bergabung dengan kelompok sang pahlawan dan segera menerima. Saat itu, seorang pria tua yang memberikan misi tiba dan bertanya apakah mereka siap untuk berangkat. Anak-anak itu dengan bersemangat mengatakan ya dan bahwa mereka punya anggota baru. Ruth memperkenalkan diri, dan pria tua itu menerima meskipun tidak akan membayar lebih dari yang disepakati. Perjalanan dimulai dengan normal, dan meskipun Ruth merasa menipu mereka karena tidak mengatakan tingkat sebenarnya, dia berjanji untuk melindungi mereka sampai mencapai tujuan. Dalam perjalanan, mereka berbicara dan beristirahat di malam hari. Setelah beberapa hari, jalan dipenuhi kabut. Pria tua itu bertanya apakah mereka harus beristirahat. Tetapi Ruth menyarankan untuk terus berjalan karena mereka sudah sangat dekat dengan kota dan harus tiba secepat mungkin. Namun, dia merasakan sesuatu dan lebih baik meminta mereka berhenti. Ruth turun untuk memeriksa siapa yang ada di depan karena bisa jadi bandit, dan saat kabut sedikit mereda, dia melihat bahwa itu adalah seorang gadis yang terjatuh di tanah. Ruth memeriksa sekeliling dan mengetahui bahwa tidak ada orang lain di sekitar.
sehingga mengerti bahwa itu bukan perangkap. Dia mendekati gadis itu untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Gadis itu mencoba bangun, tetapi hembusan angin menggerakkan jubahnya sehingga terlihat bahwa dia memiliki rune magis tertanam di dadanya. Ruth mengenali rune itu tetapi tidak punya waktu untuk mengatakan sesuatu karena di belakang gadis itu muncul seekor ular hutan. Dia memerintahkan gadis itu untuk bersembunyi sementara anak-anak lainnya ketakutan melihat monster sebesar itu. Ruth melihat bahwa ular itu memperhatikan anak-anak dan menggunakan salah satu kemampuannya untuk mengaktifkan provokasi sehingga menyebabkan monster itu menyerangnya. Ruth bertahan dengan menggunakan perisainya dari semburan racun yang diluncurkan oleh ular itu dan meminta anak-anak agar tidak khawatir karena dia akan menahan sementara mereka menyerang. Namun, anak-anak sangat ketakutan dan tidak yakin bisa melakukannya. Saat itu, ular bergerak dan menyerang mereka, melemparkan Ruth ke pohon sehingga dia kehilangan kesadaran. Dalam keadaan tidak sadar, dia melihat adiknya menangis sambil memanggilnya, dan memutuskan untuk bangun dan berdiri lagi. Kemudian, dia mengatakan kepada anak-anak bahwa dia tidak memiliki pedang, jadi dia tidak bisa menyerang, tetapi dia berjanji akan menahan semua serangan agar mereka bisa menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang ular itu. Anak-anak termotivasi dan Ruth mulai berlari sambil berjanji bahwa sebagai tank terkuat, dia tidak akan membiarkan siapapun terluka, serta percaya bahwa mereka akan berhasil mengalahkan monster itu. Anak-anak memanfaatkan kesempatan bahwa Ruth sedang bertahan untuk menyerang ular itu dan melukainya. Kemudian, monster itu mulai mengumpulkan serangan mematikan dan Ruth memutuskan untuk tidak menghindar. Karena jika itu serangan mematikan, tugasnya sebagai tank adalah untuk menghentikannya. Dengan menggunakan perisainya, dia berhasil menghalangi serangan ular itu. Pada saat yang sama, anak-anak memutuskan untuk menggunakan kekuatan maksimal mereka untuk menyerang ular itu bersama-sama dan berhasil mengalahkannya. Ruth memuji mereka karena bekerja sama dengan baik dan kemudian pergi melihat gadis itu, merasa senang mengetahui bahwa dia baik-baik saja dan bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang karena dia tahu gadis itu melarikan diri dari ular itu. Gadis itu mengatakan bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi, jadi Ruth mengajaknya untuk ikut bersamanya. Gadis itu terkesan dan menerima ajakan itu, kemudian memegang tangannya. Namun, Ruth tahu bahwa mereka tidak bisa membawanya dengan pakaian seperti itu. Kemudian, seorang pria tua datang dan membawa gaun, mengatakan bahwa gadis itu bisa memakainya sebagai bentuk terima kasih karena telah melindungi mereka. Karena jika bukan karena Ruth mereka tidak akan selamat dari ular itu. Ruth menerima dan menyuruh gadis itu untuk berganti pakaian. Gadis itu pergi sedikit jauh dan pria tua itu mengatakan kepada Ruth bahwa gadis itu adalah budak yang melarikan diri. Ruth tahu karena dia adalah homunculus dan budak manusia, meskipun mereka tidak pernah bepergian sendirian dan sesuatu pasti telah terjadi padanya sehingga dia berada di sana. Selain itu, dia tidak mengenakan kalung budak, dan Ruth memutuskan untuk melindunginya, sesuatu yang didengar oleh gadis itu dan dia sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya, mereka sampai di pintu masuk kota dan Ruth memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena dia menuju ke tempat lain. Anak-anak itu sebelum pergi, bertanya apakah dia ingin bergabung dengan kelompok mereka karena mereka tidak memiliki tank yang kuat dan ingin bekerja bersama. Ruth berterima kasih atas tawarannya tetapi menolaknya karena dia harus mencari harta karun rahasia. Anak-anak itu mengakui bahwa mereka pernah mendengar tentang ini dan tahu bahwa harta karun itu bisa mengabulkan satu permintaan. Meskipun gadis-gadis itu juga berkomentar bahwa harta karun itu juga memberikan teknologi untuk menciptakan homunculus. Ketiga anak itu mulai berbicara tentang hal ini. Dan mereka berkata bahwa mereka tidak menyukai homunculus karena mereka hanya budak sederhana tanpa perasaan dan ini mulai membuat gadis di dekat Ruth merasa tidak nyaman. Sehingga Ruth memutuskan untuk mengganti topik dan berpamitan dengan mereka. Setelah berjalan beberapa saat, ia memperkenalkan diri kepada gadis itu dan menanyakan namanya. Gadis itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki nama, dan Ruth yang sedang mengamatinya memutuskan untuk memberinya nama yang cocok. Jadi, sambil mengingat kelopak bunga yang disebut Luna, ia memutuskan untuk memberinya nama Luna. Gadis itu mendengarnya dan sangat menyukai nama tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menerimanya. Setelah berjalan sepanjang hari, mereka memutuskan untuk beristirahat di malam hari. Setelah makan sesuatu, mereka bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba, 3 serigala muncul untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Luna mengambil pisau yang ada di tanah dan dengan cepat memotong 3 serigala tanpa masalah. Ruth terkejut dan memahami bahwa Luna adalah homunculus yang dibuat secara ilegal karena ia memiliki kemauan dan perasaan sendiri, dan bahkan bisa bertarung dan menggunakan sihir, sesuatu yang tidak bisa dilakukan homunculus lainnya. Meskipun biasanya homunculus ilegal dieliminasi, Luna pasti berhasil melarikan diri karena suatu alasan. Luna meminta maaf karena telah merusak sisa makan malam, dan Ruth bertanya kepadanya jika ia begitu kuat, mengapa ia tidak mengeliminasi ular tersebut.
Luna menjelaskan bahwa ia tidak memiliki keterampilan bertarung jarak dekat, melainkan kemampuannya adalah sihir. Ruth terkejut dan bertanya apa saja kemampuan tersebut. Luna mengatakan bahwa ia bisa meningkatkan kekuatan sihirnya, memiliki kemampuan pendukung, dan juga memiliki kemampuan identifikasi. Ruth terkejut mendengar itu karena ia hanya tahu satu orang di kerajaan yang memiliki kemampuan identifikasi, yang telah meninggal beberapa waktu lalu, yang berarti saat ini hanya Luna yang memiliki kemampuan itu karena sangat sulit untuk didapatkan. Ruth kemudian memanfaatkan kesempatan ini dan meminta Luna untuk mengidentifikasi kemampuannya. Gadis itu mengatakan tidak masalah karena itu adalah pekerjaannya dan meminta tangannya untuk melakukannya. Luna berkonsentrasi dan mulai bersinar, kemudian mengatakan bahwa Ruth memiliki 4 kemampuan. Yang pertama adalah provokasi, yang membuat lawan berkonsentrasi dan menyerangnya. Yang kedua adalah tubuh sehat, yang membuatnya kebal terhadap efek negatif atau beracun dan meningkatkan kemampuan penyembuhannya. Ruth tahu tentang 2 kemampuan itu tetapi tidak mengetahui 2 kemampuan lainnya. Luna mengatakan bahwa kemampuan berikutnya adalah konversi vital, kemampuan yang memungkinkan mengubah pertahanan yang hilang menjadi kekuatan fisik, meningkatkan statistiknya. Ruth memahami bahwa itu adalah sebuah kemampuan yang dapat digunakan sebagai serangan dan menyebabkan kerusakan. Luna setuju dan mengatakan bahwa sebagai kemampuan terakhir, dia memiliki perisai pengorbanan yang memungkinkan untuk menerima kerusakan yang diterima oleh rekan-rekannya seolah-olah itu adalah kerusakannya sendiri, dan menggunakan kemampuan ini meningkatkan kekuatannya. Semakin banyak kerusakan yang diserap, maka Ruth mengerti bahwa selama ini dia memang menggunakan kemampuan tersebut tetapi tidak memahaminya. Tetapi sekarang akan lebih mudah baginya untuk menggunakannya dengan baik dan dia sangat berterima kasih kepada Luna atas bantuannya. Keesokan harinya, mereka tiba di Bancia dan Ruth merasa sangat termotivasi. Sebelumnya dia diusir dari kelompok karena tidak mengetahui kemampuannya, tetapi sekarang dia tahu betapa kuatnya dia akan menunjukkan bahwa dia memiliki banyak hal untuk ditawarkan dan bahwa dia bisa jauh lebih kuat daripada pahlawan manapun karena dia memiliki janji yang harus dipenuhi kepada adiknya. Saat tiba di Bancia, Ruth disambut oleh 2 gadis, satu bernama Milena yang merupakan anak dari pandai besi desa, dan yang lainnya bernama Phile yang merupakan orang kedua dalam komando tentara desa. Ruth bertanya kepada para gadis bagaimana keadaan adiknya dan mereka mengkonfirmasi bahwa dia baik-baik saja. Selain itu, seluruh desa telah memperhatikannya sementara dia tidak ada, yang membuat Ruth merasa lebih tenang karena dia tahu bahwa mereka tidak meninggalkannya sendirian sementara dia sibuk. Kemudian, dia memutuskan untuk memperkenalkan Luna kepada mereka yang cukup takut karena dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Tetapi setelah berbicara sebentar dia merasa lebih tenang dan bisa berbicara dengan para gadis. Setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah Ruth yang memberitahu Luna bahwa mereka harus diam karena kemungkinan adiknya sedang tidur. Tetapi kemudian Ruth mencium bau yang sangat dikenal karena itu adalah aroma dari salah satu hidangan favoritnya. Jadi dia pergi ke ruang tamu dan melihat bahwa Manicia telah menyiapkan hidangan favoritnya. Ruth sangat bersemangat melihat adiknya lagi karena dia masih terlihat sama cantiknya seperti sebelum dia pergi. Manicia menyambutnya dan mengucapkan selamat datang kembali ke rumah. Kemudian dia bertanya siapa gadis itu, dan Ruth memperkenalkan mereka serta menjelaskan kepada adiknya bahwa dia memutuskan untuk membawa Luna ke rumah karena dia menemukannya di jalan dan karena tidak punya tempat untuk pergi, dia memutuskan untuk membantunya. Manicia mengerti dan mengatakan kepada mereka untuk duduk dan makan karena dia akan menyiapkan hidangan tambahan untuk Luna. Ruth mencoba mencegahnya karena dia sedang sakit sehingga tidak perlu memasak lebih banyak. Tetapi Manicia menjelaskan bahwa hari ini dia merasa sangat baik dan bisa melakukannya. Kemudian Luna yang penasaran bertanya mengapa rambut Manicia sangat bergerak. Ruth menjelaskan bahwa beberapa orang memiliki keunikan fisik dan rambutnya bergerak sesuai dengan modenya. Dia memutuskan untuk bertanya kepada saudaranya apakah itu karena kemampuannya merasakan bahwa dia akan kembali tepat pada hari itu, sesuatu yang dikonfirmasi oleh gadis itu. Dan karena itu dia memutuskan untuk menyiapkan hidangan favoritnya. Dia menyiapkan 1 piring lagi dan semua orang duduk bersama untuk makan. Luna yang bersemangat mulai makan, tapi Manicia bertanya mengapa dia menggunakan sendok dengan cara yang aneh. Luna merasa malu dan melepaskan sendoknya, membiarkannya jatuh ke lantai. Kemudian dia membungkuk dan meminta maaf kepada mereka karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan peralatan makan dengan baik karena hanya beberapa kali dia bisa menggunakan mereka. Dan pada saat itu dia mengingat masa lalunya sebagai budak ketika dia mencoba makan dengan beberapa budak. Ruth mencoba membantunya tetapi Manicia mendekati gadis itu, kemudian meraih tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang begitu sederhana, tetapi dia memberinya sendok dan mengajarnya bagaimana cara menggunakannya, berjanji bahwa selama mereka di rumahnya, dia akan mengajarkan segala hal yang harus dia pelajari. Ini sangat menggembirakan bagi Luna dan Ruth merasa bangga melihat betapa baiknya saudaranya dengan orang lain. Setelah 3 hari, Luna telah berbagi dengan Manicia dan berhasil belajar banyak hal.
Bahkan dia sendiri memasak untuk semua orang dan mengesankan Ruth ini, karena dalam waktu singkat dia bisa memasak dengan tingkat yang sama dengan saudaranya yang sangat menghargai makanan itu, dan berkomentar bahwa mereka harus memanfaatkan cuaca yang bagus untuk mengajarkan desa itu kepada Luna. Ruth setuju dan Manitia memutuskan untuk pergi mencari pakaian untuk gadis itu. Jadi dia membawanya gaun dan mengatakan bahwa dia bisa membantunya mengenakannya. Tetapi Luna merasa takut dan mengambil gaunnya, memutuskan untuk pergi menggantinya sendiri, membuat Manitia bingung karena dia tidak tahu apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Tetapi Ruth tahu bahwa Luna takut saudarinya melihat Rune dan memutuskan untuk tidak memperlakukannya sama setelah beberapa saat Ruth keluar dengan Luna. Dan menjelaskan bahwa di desa itu tidak banyak hal seperti gilda petualang karena itu adalah desa yang cukup kecil dan hanya memiliki sebuah tukang besi dan sebuah apotek. Pada saat itu mereka sampai di tempat tukang besi yang adalah ayah Milena dan yang begitu melihatnya langsung bertanya apakah dia datang untuk memberinya cucu, semoga ada lebih banyak mertua seperti itu. Ruth memperkenalkan Luna dan meminta sebuah permohonan sebelum pergi karena saat dia berada di kota dia kehilangan pedangnya dan akan sangat membantu baginya untuk mendapatkan yang baru. Pria itu menerima untuk membuatnya tanpa masalah karena itu akan menjadi seperti sebuah bantuan dan mengatakan kepadanya bahwa sambil dia bekerja dia harus melihat ke bawah. Ruth setuju dan memutuskan untuk membawa Luna ke sana. Saat mereka berada di sana, ia menjelaskan bahwa sayuran monster adalah tanaman yang akhirnya berubah menjadi monster. Tapi karena mereka mengonsumsi mana, mereka dapat ditanam di musim apapun, sehingga cocok untuk desanya. Saat mereka berbicara, datanglah dua anak yang mengganggu Ruth bertanya apakah Luna dan dia pacaran. Tapi kemudian seorang wanita tua datang dan menyuruh anak-anak itu pergi dan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada mengganggu. Luna kemudian mengingat bagaimana dia dipaksa sebelumnya dan dipaksa untuk bekerja dengan banyak anak lain, sehingga dia terkejut oleh kenangan itu. Ruth memperkenalkan wanita tua itu sebagai Gigi, apoteker desa yang bertanggung jawab memberikan obat untuk adiknya. Gigi berkomentar bahwa Luna sangat mirip dengan Manitia dan sedikit menyesal karena obatnya tidak sekuat yang diharapkan. Tetapi Ruth mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas semua bantuannya. Gigi merasa lebih baik dan meminta mereka membantu mengumpulkan beberapa sayuran. Ruth, kita, Luna, dan beberapa anak lain menghabiskan sore itu mengumpulkan sayuran sambil bersenang-senang. Saat mereka pulang, Ruth bertanya kepada Luna bagaimana pendapatnya tentang desa itu. Luna menjawab bahwa dia merasa baik dengan orang-orangnya dan senang telah tiba di tempat di mana dia begitu dicintai. Maka dia memutuskan untuk jujur dan mengambil tangan Ruth, kita, menempatkannya di dadanya, dan mengatakan bahwa dia memiliki rune di dadanya dan bahwa dia bukan manusia, tetapi dibuat untuk perang di negara tetangga yang dikenal sebagai Brunels. Dia menangis dan meminta maaf karena tidak memberitahunya sebelumnya karena takut jika dia mengetahuinya, dia akan kehilangan nyawanya. Ruth mengungkapkan bahwa dia juga punya rahasia karena dia sudah tahu sejak awal apa yang dia lakukan karena dia melihat runenya. Luna bertanya mengapa dia memutuskan untuk membantunya jika dia tahu dia bukan manusia. Ruth menjelaskan bahwa jauh sebelum dia sampai ke desa itu, dia tinggal dengan adiknya di jalanan kota di mana mereka menderita banyak. Ketika dia menemukannya di tengah jalan itu, dia melihat di matanya yang sama yang dia miliki ketika dia menderita, sehingga dia memutuskan untuk membantunya agar dia bisa hidup sebagai manusia yang bebas. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi manusia karena dia adalah homunculus dan percaya itu akan menjadi ilusi sederhana, tetapi Ruth menjawab bahwa dia juga mengikuti ilusi karena dia berharap menemukan harta suci di ujung labirin yang tidak dia tahu apakah itu benar, tapi dia berharap bisa menyelamatkan adik perempuannya dari penyakitnya dengan keinginan yang bisa dia penuhi. Karena itu, keduanya memiliki ilusi yang sama yang tidak mungkin, tetapi itu tidak menghentikan dia dari terus percaya bahwa suatu hari nanti dia akan berhasil. Luna termotivasi mendengar itu dan memutuskan untuk hidup lebih bebas dan tanpa menyembunyikan perasaan atau rahasia yang membuat Ruth senang dan mereka berjanji untuk baik-baik saja mulai sekarang. Ketika mereka sampai di rumah, Luna memutuskan untuk mengakui kepada Manitia bahwa dia seorang homunculus dan meminta maaf karena menyembunyikannya tidak aneh bagi Manitia karena saudaranya selalu seperti itu. Memutuskan untuk membantu mereka yang tidak diinginkan orang lain. Pada hari berikutnya beberapa orang dari desa berkumpul untuk membersihkan salah satu tempat umum. Ruth berbicara dengan Luna yang sangat membantunya dan pada saat itu Manitia masuk dengan teh dingin untuk semua orang. Luna terkejut melihat bahwa semua anak-anak ingin segera pergi ke Bicia meskipun Ruth yang pertama kali melarikan diri untuk pertama kali minum teh. Setelah menyegarkan diri, Ruth tidak khawatir tentang adiknya karena dia telah banyak membantu dan tidak ingin dia semakin buruk, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi beban dan juga bisa membantu. Dalam beberapa tugas, salah satu anak laki-laki menawarkan duel latihan kepada Ruth karena dia telah kembali ke desa. Ruth setuju, tetapi mereka harus melakukannya setelah dia berduel dengan Phile yang terkejut tetapi akhirnya menerima. Setelah itu mereka keluar dari tempat itu dan bersiap untuk pertempuran. Ruth bersemangat, karena melawan dia tidak perlu menahan diri, dan bisa mencoba kemampuan baru. Mengucapkan selamat, dan memulai pertempuran meskipun, untuk beberapa detik tidak
Ada yang bergerak. Philly adalah yang menyerang pertama dan mulai memukul dengan pedangnya. Ruth bertahan dan menyadari bahwa gadis itu cukup kuat. Sementara itu Manicia menjelaskan kepada Luna bahwa saudaranya dan Philly adalah yang terkuat di desa itu sehingga mereka bisa pergi untuk mencoba di kota-kota karena keterampilan mereka yang hebat karena melampaui anak-anak lain. Ruth sedikit terganggu melihat saudarinya dan kegagalan memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya yang membuatnya tergores. Ruth mengatakan memanfaatkan untuk menggunakan keterampilannya dan memuat serangan dengan mana pedangnya bersinar, dan dengan satu kali sayatan menghilangkan perisai Philly sepenuhnya ini jatuh ke tanah dan Ruth menang di duel. Semua orang terkejut melihat bahwa Ruth sekarang bisa menggunakan keterampilan menyerang tetapi lebih mengesankan bahwa dia menghilangkan perisai Philly dengan satu pukulan. Ruth mengatakan kepada gadis itu bahwa dia telah menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir dan menjelaskan bahwa dia berhasil mengalahkannya berkat kemampuannya yang disebut konversi vital dengan mana dia menggunakan perisai yang hilang dalam pertempuran dan mengubahnya menjadi kekuatan yang ditingkatkan meskipun dia tidak selalu bisa menggunakannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia sangat kuat karena mengubah goresan kecil menjadi pukulan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan perisainya, yang berarti mulai sekarang dia bisa bertarung melawan musuh-musuh kuat dan tidak hanya bertahan seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dia bisa membantu dan berjuang lebih banyak. Para anak lainnya terpesona dan mendekat untuk bertanya beberapa hal padanya. Sementara Manicia melihat dengan bangga ke arah saudaranya. Tetapi dia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti dia juga bisa sekuat itu. Malam itu, Manicia bermimpi tentang masa kecilnya lagi ketika dia sendirian dan menangis karena tidak melihat orang tuanya atau saudaranya. Sementara orang-orang mengomentari tentangnya dan tentang fakta bahwa mereka meninggalkannya karena memiliki penyakit tak dapat disembuhkan. Bahkan mereka merasa bersalah karena mereka tahu bahwa dia tidak akan memiliki banyak waktu lagi untuk hidup. Tetapi pada saat itu saudaranya datang dan memeluknya dengan erat karena senang menemukannya. Manicia terbangun di tengah malam dengan sangat terkejut dan tidak bisa menahan perasaan buruknya karena meskipun saudaranya selalu melindunginya dan tidak pernah meninggalkannya, dia merasa bahwa karena dia, saudaranya tidak bisa bahagia sepenuhnya, karena dia selalu harus sangat memperhatikannya. Keesokan harinya, Ruth pergi menyapa adiknya yang sedang menyiapkan sarapan. Dia tidak bisa melihatnya langsung, dan itu membuat Ruth berpikir mengapa. Pada saat itu Luna datang terlambat untuk membantu karena bangun terlalu pagi. Manicia bercanda dengan gadis itu tentang bagaimana dia terburu-buru, dan Luna mengatakan bahwa dia ingin membantu karena mereka membantunya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Jadi dia bertanya mengapa Ruth dan Manicia bisa melakukan begitu banyak hal. Ruth bisa bertarung dan memiliki pengetahuan yang maju, sedangkan Manicia bisa memasak banyak hidangan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang hal lainnya. Ruth menjelaskan bahwa ketika mereka tinggal di jalanan, bangsawan dari kota itu pernah ingin membantu semua pemuda yang hidup dalam kondisi buruk, jadi mereka mendaftar mereka ke Akademi Ksatria dan di sanalah mereka belajar semua yang mereka ketahui sekarang. Ini mengingatkan Manicia tentang bagaimana gadis-gadis lain berbicara tentang saudaranya, dan betapa buruknya dia merasa bahwa dia tidak bisa maju karena harus merawatnya. Ruth memanggil Manicia kembali ke masa sekarang dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke desa jika dia membutuhkan sesuatu. Manicia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa dan bahwa dia baik-baik saja, tetapi Luna tetap mengamatinya dengan seksama karena dia curiga bahwa itu tidak benar. Setelah itu, Manicia pergi ke kamarnya dan terus memikirkan apa yang mereka alami di akademi karena Ruth dipuji oleh semua teman yang berbicara dengan sangat baik tentangnya dan percaya bahwa dia akan menjadi seorang ksatria yang sangat baik suatu hari nanti. Manici bangga akan kebaikan saudaranya, tetapi saat dia berjalan di lorong-lorong akademi, dia mendengar beberapa gadis juga sedang berbicara tentang Ruth. Mereka berkomentar tentang gagasan bahwa anak laki-laki itu akan menjadi seorang petualang agar bisa membantu saudaranya. Sesuatu yang bagi mereka sangat disayangkan karena Ruth akan menjadi seorang ksatria yang sangat baik tetapi karena harus membantu saudarinya, dia akan kehilangan kesempatan besar. Ini membuat Manicia merasa buruk karena dia tidak ingin menjadi hambatan bagi saudaranya untuk mencapai yang terbaik dalam hidupnya. Sementara dia memikirkan hal ini, Luna masuk ke dalam ruangan dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Manicia menjawab bahwa dia hanya mengingat beberapa hal dan memutuskan untuk bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan dalam situasinya. Karena dia ingin tahu bagaimana dia akan memperlakukan seseorang yang melewatkan kesempatan terbaiknya untuk memiliki hidup terbaik dengan meninggalkan segala sesuatu yang bisa dia miliki dalam kehidupan yang lebih bahagia hanya untuk tidak meninggalkannya sendiri. Tanpa menyadari bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak jika dia memilih kehidupan yang lain. Luna menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan karena tidak ada yang pernah melakukan begitu banyak untuknya. Tetapi dia tahu bahwa Manicia sedang berbicara tentang Ruth dan menyarankannya untuk berbicara langsung dengan saudaranya karena jika ada yang dia tahu, pikiran sang Ruth sangat berbeda dan bahwa di hatinya selalu ada gagasan untuk membantu karena bahkan dia menyelamatkannya sebagai seorang otot yang ilegal. Manicia merasa sedikit buruk karena dia tidak ingin terlalu bergantung pada saudaranya
dan itulah sebabnya kadang-kadang dia bahkan mencoba menjauhkannya sedikit karena merasa bahwa dia hanya menjadi beban dan tidak membiarkannya benar-benar bahagia. Luna mengatakan kepadanya lagi bahwa dia seharusnya berbicara langsung dengan saudaranya, karena dia tidak boleh berasumsi bahwa sang Ruth sudah tahu semua yang dia pikirkan dan yang terbaik adalah menjadi jujur. Manichia merasa dengan kemampuannya bahwa sang Ruth sudah kembali dan mulai gugup tetapi masih memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan saudaranya dan meskipun dia sangat takut, Luna memberinya dukungannya dan Manichia memutuskan untuk bertanya apakah dia bahagia dengan hidup yang dia miliki. Sang Ruth terkejut dan menjawab bahwa dia bahagia dan menikmati hidup itu dengan sangat. Manichia tidak mengerti mengapa dia bisa hidup lebih bahagia dan memutuskan untuk bertanya mengapa dia memilih untuk menyelamatkannya ketika dia sendiri. Sang Ruth menjawab bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dan dia tidak menyesal sama sekali karena tanpa dia sadari, dia telah menyelamatkannya jauh sebelumnya. Manichia tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia menceritakan dan Ruth menjelaskan bahwa sejak mereka masih anak-anak, dia selalu menderita karena tidak bisa bermain dengan anak-anak lain. Hal ini dikarenakan dia sangat tinggi dan wajahnya yang serius selalu menakuti mereka. Semua anak-anak mengejek dan mengganggunya, meninggalkannya selalu sendirian. Namun, satu-satunya yang selalu ada untuknya tanpa peduli bagaimana dia adalah saudara perempuannya. Karena ini, dia memutuskan untuk meninggalkan segalanya untuk bersama dengan saudara perempuannya. Karena dia tidak bisa hidup tanpa orang yang selalu menemaninya dan memberinya kekuatan untuk hidup. Manichia mulai menangis karena dia tidak tahu bagaimana perasaan saudara laki-lakinya. Ruth meminta maaf padanya karena dia mengira bahwa saudara laki-lakinya berada di sana karena beban atau tanggung jawab. Ruth mengatakan bahwa dia tidak melakukannya karena itu, tetapi sebagai rasa terima kasih atas semua kasih sayang yang diberikan oleh saudara perempuannya. Mereka kemudian berpelukan. Ruth dan Manichia berterima kasih kepada Luna karena berkat dia, Manichia bisa memutuskan untuk berbicara dan mengungkapkan semua yang dia rasakan. Saat itu, seseorang mengetuk pintu dan Ruth bertanya-tanya siapa itu. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat bahwa itu adalah Nin yang berdiri di sana. Gadis itu menyapanya dan mengatakan bahwa dia datang untuk mengunjunginya karena dia memiliki beberapa hari libur. Ruth terkejut bahwa Kilas membiarkannya pergi beberapa hari, tetapi Nin mengakui bahwa sebenarnya bukan pahlawan yang mengizinkannya pergi karena dia bukan bagian dari kelompok itu lagi. Dia bahkan mengatakan bahwa tidak ada lagi kelompok pahlawan karena mereka semua telah berpisah. Berita ini sangat mengejutkan Ruth kita, sehingga Nin menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan satupun labirin sejak Ruth pergi, karena ketika mereka melawan monster, mereka tidak dapat melukai mereka. Bahkan, Kilas bertanya-tanya mengapa pukulannya tidak memberikan dampak yang sama dan tampaknya sekarang menggunakan kemampuan mereka mengonsumsi lebih banyak perisai. Untuk sesaat, mereka mulai mengerti bahwa Ruth lah yang memberikan mereka perisai dan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi mereka menolak percaya ini. Jadi, dengan menggunakan kemampuan terkuatnya, Kilas menyerang monster dan berhasil mengalahkannya, meskipun dia harus memberikan pukulan tambahan untuk mengeliminasi sepenuhnya. Rekan-rekannya memberitahu bahwa beberapa portal terbuka dan lebih banyak monster datang, karena mereka tidak bisa mengeliminasi monster dengan cepat. Marah, Kilas mengatakan bahwa mereka tidak bisa mundur karena dia tidak menerima kekalahan dan kesalahan. Kemudian, dia mencoba untuk memanggil kemampuan sihirnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sihir lagi. Monster itu menyerangnya dan menghancurkan perisainya sepenuhnya. Kilas jatuh ke tanah dan mulai merasakan sakit yang sesungguhnya tanpa perlindungan apapun, yang membuatnya ketakutan karena dia hampir tidak pernah merasakan rasa sakit itu sebelumnya. Dia mulai berlari, tetapi monster itu mengejarnya dan memukul punggungnya, mematahkan beberapa tulangnya. Saya tidak akan berbohong, memang memuaskan melihat bagaimana dia menderita karena dia terlalu meremehkan Ruth kita. Kilas jatuh ke tanah dengan kesakitan dan tidak bisa bergerak. Sementara itu, dia menangis ketakutan karena tidak ingin mati di sana. Salah satu rekannya melihat ini dan memutuskan untuk lari ke arah sang pahlawan dan membawanya kabur dari labirin. Beberapa hari kemudian, Kilas dibalut perban dan membaca berita, marah sekali karena sekarang reputasinya sangat buruk karena dia tidak hanya melarikan diri dari ruang bawah tanah, tetapi juga terluka dan menyalahkan para gadis karena menjadi tank penghindar. Nin berkata bahwa kesalahannya bukan pada para gadis, melainkan pada dirinya sendiri. Sudah terlalu lama dia tidak berlatih dan dia sangat kurus karena hanya minum di guild. Selain itu, dia hanya mengandalkan satu kemampuan untuk menyerang dan tidak fokus menggunakan yang lain. Kilas mengeluh bahwa setidaknya itu telah berhasil sampai sekarang. Tetapi Nin berkata bahwa dia seharusnya sudah tahu alasannya. Kemampuan itu menggunakan perisainya untuk meningkatkan serangannya dan ketika Ruth bersama mereka, meskipun dia tidak tahu, dia memberikan perlindungan yang mirip dengan yang dia miliki sebagai tank. Mengetahui bahwa Ruth memiliki hampir 10.100.000 perisai, itulah sebabnya ketika Ruth kehilangan perisai maksimumnya,
Kilas bisa melepaskan kemampuannya dengan kekuatan terbesar yang pernah dia capai. Kilas marah karena dia berkata bahwa dia telah mencapainya sendiri tanpa bantuan siapapun dan dia tidak setuju bahwa kelompoknya berbeda hanya karena kehilangan tank. Nin yang marah berkata bahwa dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kelompok dan semua gadis lain berpikir hal yang sama, dan memutuskan untuk meninggalkannya karena dia hanya menyalahkan orang lain tanpa menyadari kesalahannya sendiri. Nin kemudian menjelaskan bagaimana semuanya terjadi dan meminta maaf kepada Ruth, karena tidak ada dari kelompok yang menyadari semua yang dia sumbangkan untuk mereka karena mereka hanya melihatnya sebagai tank biasa dan sekarang setelah mereka tanpanya, mereka menyadari semua yang dia bantu. Untuk ini, dia meminta maaf kepadanya dan Ruth berkata bahwa itu tidak perlu karena dia juga tidak terlalu mengenal kemampuannya. Tetapi itu membantunya karena dia telah banyak berkembang dan sekarang dia benar-benar mengenalinya. Nin kemudian memutuskan untuk mengganti topik dan Ruth memperkenalkan dua gadis itu. Nin menyapa mereka dan memberitahu bahwa dia datang dari gereja untuk merawat kebun. Jadi, kemungkinan dia akan tinggal beberapa waktu. Ruth terkejut mendengar hal ini dan menjelaskan bahwa di desa ini tidak ada tempat untuk menginap sehingga para petualang biasanya tinggal di rumah kosong. Nin terkejut mendengarnya, tetapi Manicia memutuskan bahwa dia akan tinggal bersama mereka sehingga dia menawarkan kamarnya. Tetapi Ruth menjelaskan bahwa Nin adalah putri seorang duk dan dari keluarga aristokrasi tinggi. Selain itu mereka cukup terikat dengan gereja sehingga bersama dengan kemampuan penyembuhan gadis itu, mereka menganggapnya sebagai seorang santa. Kemudian Ruth berkata bahwa dia akan meninggalkan kamarnya karena itu lebih sederhana dan dia bisa merasa lebih nyaman. Sementara itu, dia akan beristirahat di ruang tamu. Nin senang melihat kamar Ruth dan berkata bahwa dia tidak akan memiliki masalah untuk berbagi tempat tidur dengannya. Ruth merasa malu mendengar usul gadis itu. Tetapi kemudian mereka terganggu karena seseorang mengetuk pintu dan memanggil keras Ruth yang keluar dan melihat bahwa itu adalah File yang berteriak bahwa kebun dalam bahaya karena muncul monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ruth segera keluar bersama Nin dan Luna. Setibanya di kebun, mereka melihat bahwa monster itu telah menyebabkan banyak kerusakan dan Nin menggunakan sihirnya untuk menghilangkan lapisan sihir gelap sehingga bisa mengidentifikasinya. Ruth terkejut karena belum pernah melihat monster seperti ini karena tampaknya sihir gelap telah sepenuhnya menguasai hewan itu. Beberapa tentara menyerang tetapi tidak berhasil dan ketika serigala itu mencoba menyerang mereka, Ruth memutuskan untuk menggunakan provokasi. Serigala itu mulai mengikutinya dan Ruth meminta Nin dan Luna untuk menggunakan mantra penyembuhan dan pelindung sementara dia akan mengalihkan perhatian serigala itu. Ruth mulai menahan serangan dan para prajurit memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, tetapi mereka terlempar oleh serangan serigala. Ruth menyerap semua kerusakan dari mereka dan para gadis menggunakan sihir mereka untuk menyembuhkannya. Ruth mengatakan kepada mereka untuk tidak takut menyerang karena dengan kemampuannya, dia akan menyerap kerusakan dari semua orang dan mereka tidak perlu khawatir kehilangan perisai. Para prajurit terkesan dengan kemampuan ini dan menyerang, menyebabkan serigala mulai melarikan diri. Ruth khawatir karena serigala itu menuju ke desa. Kemudian Luna menggunakan sihirnya untuk menciptakan dinding batu yang menabrak serigala tersebut. Ruth memutuskan bahwa ini adalah saatnya, karena dia akan menggunakan 20.000 poin kerusakan yang telah diterimanya. Dia melompat ke arah serigala dan menggunakan kemampuan konversi vitalnya untuk memberikan pukulan dengan perisainya. Dampaknya begitu kuat sehingga cahaya ledakan meletus dan tidak memungkinkan orang lain melihat apa-apa. Ketika ledakan itu berakhir, Ruth khawatir karena serangannya terlalu kuat hingga menciptakan kawah di tanah dan menghancurkan sebagian besar kebun. Namun demikian, pemimpin para prajurit mendekati Ruth dan memberinya selamat karena berkat dia mereka bisa mengalahkan monster itu tanpa kehilangan satu pun orang. Setelah mengalahkannya, Ruth terkejut karena serigala itu hanya level C, padahal bertarung dengan kekuatan monster level A. Kemudian dia mendekat untuk melihat apa yang mereka dapatkan dari monster itu, dan menyadari bahwa ia memiliki 2 rune sihir. Ini sangat aneh baginya karena biasanya mereka hanya memiliki 1 rune. Luna berkomentar bahwa rune tersebut sangat mirip dengan yang digunakan untuk menciptakan homunculus. Nin juga mengamati bahwa serigala itu memiliki bekas luka di sisi tubuhnya, seolah-olah seseorang telah memasukkan rune kedua secara paksa. Ruth menyadari bahwa seseorang sengaja menciptakan monster ini. Nin mengatakan bahwa ini sangat aneh karena diketahui bahwa membuat homunculus untuk bertarung sepenuhnya dilarang. Ruth berpikir bahwa ini mungkin ulah seseorang dari negara tetangga, karena dia tidak percaya ini hanya eksperimen biasa, melainkan seseorang menciptakannya dengan tujuan tertentu dan mengirimkannya ke sana. Namun, untuk saat ini mereka tidak bisa berbuat banyak dan hanya akan memberitahu pemilik kota tentang apa yang terjadi. Keesokan harinya, Ruth membaca koran tetapi tidak melihat banyak berita tentang monster yang muncul kemarin. Pada saat itu, adik perempuannya datang dan memintanya untuk membacakan berita. Ruth setuju dan mereka membaca tentang berbagai hal.
Ada rumor bahwa mungkin akan muncul labirin di dekat desa, yang akan sangat membantu meningkatkan perekonomian. Ruth juga membaca tentang kilas yang kembali masuk ke dalam labirin setelah pulih dari lukanya. Manicia berkomentar bahwa Nin tidak begitu menyukai kilas karena cara dia memperlakukan Ruth dengan buruk. Ruth mengatakan bahwa itu benar. Kemudian mereka memiliki percakapan yang agak canggung karena Manicia bertanya, apakah dia tidak menyadari bahwa Nin tertarik padanya. Ruth mengakui bahwa dia tahu, tetapi dia mencoba untuk tidak terlibat dalam urusan cinta karena itu bisa berakhir terlalu rumit. Dan itu akan mempengaruhi kinerjanya sebagai petualang dan di dalam labirin, karena dia tidak ingin terlalu berisiko dan apalagi membuat menderita orang-orang yang mencintainya. Manis menjawab bahwa dia tidak seharusnya memikirkan hal seperti itu dan seharusnya memberikan dirinya kesempatan untuk bahagia. Meski begitu, dia berharap jika menemukan seorang gadis, dia tidak melupakannya atau menjauh darinya. Ruth berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjauh darinya. Beberapa hari kemudian, Phil mengumpulkan para petualang dan penjaga desa karena ada seekor monster yang telah sampai di sekitar daerah mereka. Tidak diketahui dengan jelas bagaimana monster tersebut bisa sampai di sana, namun kemungkinan besar monster itu melarikan diri dari sebuah labirin. Jadi, mereka harus menangani hal ini. Nin memperhatikan bahwa Ruth memiliki pedang baru, Ruth dan perisainya sekarang jauh lebih berkilau. Ruth menjelaskan kepada Nin dan Luna bahwa pedang itu diberikan oleh pandai besi yang membuatnya khusus agar Ruth bisa menggunakannya. Selain sangat baik untuk bertarung, pedang itu juga bisa diberi sihir. Ruth bisa menggunakan mantra elemen, tetapi karena dia adalah seorang tank, mantra tersebut tidak terlalu berguna saat menyerang. Namun, dengan pedang ini, dia hanya perlu mengirim elemen ke rune yang ada pada pedang tersebut dan seluruh pedang berubah ke elemen yang sama, entah itu api atau air, sehingga dia memiliki lebih banyak pilihan untuk mengalahkan monster dengan memanfaatkan kelemahan mereka. Para gadis terkejut, tetapi seorang petualang mengejeknya dengan mengatakan bahwa pedang itu terlalu berlebihan untuk seseorang yang hanya berperingkat F. Ruth tahu bahwa pemuda itu berperingkat C dan tidak terlalu mempedulikannya. Ruth lebih suka membuat terkesan mereka yang menganggapnya sangat lemah daripada akhirnya mengecewakan jika mereka berpikir dia sangat kuat. Luna merasa kesal dengan cara mereka memperlakukan Ruth, tetapi kemudian Nin berkomentar bahwa hal itu terjadi karena Ruth tidak ingin memperbarui peringkatnya. Jika dia melakukannya, dia bahkan bisa mendapatkan gelar penjaga kerajaan seorang Santa. Para petualang terkejut mendengar apa yang dikatakan Nina, dan Nina mengakui bahwa Ruth selalu menolak untuk meningkatkan levelnya. Ruth memberitahu mereka bahwa dia tidak ingin naik peringkat karena semakin tinggi peringkatnya, semakin sering dia akan dipanggil oleh guild, dan dia tahu bahwa dia menjadi petualang untuk membantu saudara perempuannya. Saat mereka berbicara, mereka mendengar suara dari hutan, dan monster itu muncul di belakang mereka. Monster itu menggunakan kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan mulai menyerang mereka. Ruth berlari dan menggunakan provokasi untuk menarik perhatian monster tersebut, kemudian memerintahkan para prajurit untuk menyerangnya. Semua orang mulai menyerangnya, baik para petualang maupun penjaga, menyebabkan kerusakan padanya sementara Ruth menahan serangan tersebut. Namun, dia mulai merasa ada sesuatu yang aneh karena monster itu tidak mencoba menghindar atau menyerang siapapun, tetapi malah bersikap seperti seorang tank seperti dirinya. Saat itu dia mengerti, tetapi sudah terlambat karena dua monster lagi muncul dari belakang dan menyerang beberapa prajurit, kemudian mengepung mereka. Phil tidak tahu harus berbuat apa karena jumlah mereka lebih banyak dari yang diharapkan dan mereka tidak memiliki tempat untuk pergi. Ruth memberinya semangat dengan mengatakan bahwa dia adalah pemimpin dan mereka akan menemukan cara. Setelah mengatur diri, Ruth memutuskan untuk menggunakan provokasi pada ketiga monster sekaligus. Monster-monster tersebut mulai menyerangnya sementara para petualang khawatir, karena menghadapi tiga monster sekaligus bisa sangat berbahaya. Ruth memerintahkan mereka untuk mengurus satu monster, dan Luna menggunakan sihirnya untuk menyerang, begitu pula para petualang lainnya yang akhirnya berhasil mengalahkan satu monster. Ruth bertahan dari serangan monster kedua dan memutuskan untuk menggunakan pedangnya. Dengan pedang yang terpesona dengan api karena monster-monster itu lemah terhadap elemen tersebut, Ruth memberikan satu tebasan dan monster itu jatuh ke tanah terbakar. Ruth membiarkan para penjaga menangani monster tersebut, kemudian ia mengarahkan dirinya ke monster terakhir dari ketiganya. Dengan menggunakan perisainya untuk menahan serangan, dia menarik perhatian monster itu sementara Luna dengan sihir airnya melumpuhkannya di tanah dan Nin menggunakan sihir angin untuk melukainya. Ruth memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat dengan pedang yang dipenuhi api, dan memberikan serangan terakhir yang berhasil mengalahkan monster terakhir. Setelah seluruh pertempuran, para prajurit bersuka cita karena mampu menang dengan cara tersebut. Mereka mengakui bahwa semua ini berkat Ruth. Para petualang juga mendekat untuk meminta maaf karena telah meremehkannya, tetapi sekarang setelah melihatnya bertarung, mereka tahu betapa mengesankannya dia,
karena dia tidak sedikit pun terganggu dalam situasi seperti itu. Ruth mengatakan bahwa wajar saja apa yang mereka pikirkan karena para petualang diklasifikasikan berdasarkan level, dan dia mengerti mengapa mereka berpikir bahwa dia lemah. Pada saat itu, monster-monster mulai menghilang di bawah tanah dan hanya meninggalkan Rune. Semua orang terkejut, dan Ruth mengatakan bahwa itu aneh karena monster yang menghilang seperti ini biasanya ada di labirin. Kemudian Nin memanggilnya karena dia melihat pintu masuk ke sebuah labirin. Berita ini sangat mengejutkan Ruth. Malam itu, seluruh penduduk desa berkumpul untuk merayakan berita tentang labirin tersebut, berharap dengan adanya labirin, ekonomi desa akan bangkit dan bisa berkembang pesat. Semua orang merayakan, tetapi Ruth tidak begitu gembira, terlebih lagi ketika seorang prajurit mabuk mendekat untuk mengajak Manicia minum. Jadi dia membawanya pergi untuk berbicara sedikit. Luna tidak mengerti mengapa Ruth tidak terlihat bahagia seperti yang lainnya. Kemudian Nin datang dan menjelaskan bahwa itu normal karena meskipun labirin bisa membawa ekonomi yang baik, juga bisa membawa masalah. Jika monster di dalamnya tidak dieliminasi, mereka akan keluar seperti yang terjadi sore tadi dan orang-orang mulai berada dalam bahaya. Luna mengatakan bahwa itu sebabnya ada para prajurit dan petualang. Nin tahu itu benar, tetapi itu adalah masalah lain karena dengan adanya labirin di dekat, jumlah petualang meningkat dan banyak dari mereka mencoba memanfaatkan gadis-gadis yang ada di dekatnya. Jadi tidak akan aneh jika beberapa dari mereka tertarik pada Manicia dan Luna. Tepat saat itu, Ruth kembali dan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengendalikan dan menghindari hal seperti itu adalah dengan klan. Karena kerajaan mengakui mereka dan klan bertanggung jawab mengelompokkan para petualang agar tidak bebas atau independen. Hal ini sangat mengkhawatirkan Ruth karena dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada adiknya. Nin mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia akan mencoba membantunya. Dan saat mereka berbicara, Phile datang dan melompat ke pelukan Ruth karena tampaknya alkohol mulai berpengaruh padanya. Seminggu kemudian, Ruth bertugas berpatroli di jalanan dan mencegah perkelahian. Nin bergabung dengannya dan mengatakan bahwa banyak petualang telah datang dan desa sedang berkembang. Saat berjalan, Ruth disapa oleh banyak orang yang berterima kasih karena telah membantu mereka selama beberapa hari ini. Nin terkejut melihat komitmen Ruth dan tepat pada saat itu mereka mendengar desas-desus tentang sebuah perkelahian. Ruth berlari ke sana dan menyadari bahwa yang akan bertarung adalah dua petualang peringkat A, masing-masing dari mereka berasal dari klan yang berbeda, dan sebelum mereka bertarung, Ruth mengintervensi dan mengatakan bahwa mereka menakuti orang-orang. Mereka harus menghormati rakyat. Para petualang mengatakan bahwa dia seharusnya memerintahkan agar satu klan tetap tinggal dan yang lainnya pergi. Ruth menjawab bahwa jika mereka akan bertarung satu sama lain, tidak ada klan yang akan diterima. Ketika salah satu rekannya mencoba menyerang Ruth sebagai balas dendam, dia menghentikannya tanpa usaha dan mengancam mereka dengan mengatakan bahwa jika mereka mencoba sesuatu lagi, dia akan menunjukkan kekuatannya. Ruth mengingatkan mereka bahwa jika mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka harus terlebih dahulu menghadapinya. Para petualang dan rekan-rekannya yang ketakutan meminta maaf atas sikap mereka dan segera berubah pikiran. Sekarang mereka tertarik agar dia menjadi bagian dari klan mereka. Ruth menolak untuk bergabung dengan klan manapun dan berharap tidak ada masalah lagi dengan mereka. Meskipun dalam benaknya dia tahu bahwa dia akan memiliki banyak pekerjaan karena banyak petualang yang datang, dan pada awalnya dia ingin menjadi bagian dari klan seperti itu tetapi tidak bisa melakukannya sambil menjaga adiknya. Kemudian, Ruth dipanggil ke markas besar karena mereka membutuhkannya. Ruth memutuskan untuk pergi dan diterima oleh Bui yang memberitahunya bahwa penguasa kota berbicara dengan mereka tentang labirin dan memberinya dua pilihan. Pilihan pertama adalah Ruth menjadi pemimpin klan dan bertanggung jawab atas petualang yang masuk atau keluar dari labirin serta dapat melindungi kota. Ruth terkejut karena itu adalah posisi yang cukup tinggi tetapi dia tidak merasa bisa menerimanya karena misinya adalah menyembuhkan adiknya. Will mengerti, tetapi orang-orang di kota tidak ingin seseorang dari luar karena mereka mengenal Ruth dan telah melihat sikapnya selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah menjadi contoh bagi seluruh kota dan mereka melihatnya sebagai kandidat terbaik untuk memimpin klan. Will mengatakan bahwa jika dia tidak menerima posisi itu, maka ada pilihan kedua yaitu bersama dengan sekelompok petualang dia akan bertugas menghancurkan labirin. Ruth mengatakan bahwa hal itu akan merusak ekonomi kota dan tidak akan membangkitkan kota. Will tahu, tetapi seperti banyak labirin lain di kerajaan, mereka menjadi tidak terkendali dan bukannya membantu, mereka mulai merugikan kota, sehingga ini adalah dua pilihan yang mereka miliki meskipun dia tidak ingin memilih tetapi tidak punya pilihan lain. Dia mengatakan bahwa dia tidak harus memilih segera. Setelah keluar dari markas, Ruth terus memikirkannya kemudian melihat dua orang bertarung dan mencoba untuk campur tangan tetapi mereka mengatakan bahwa seorang petualang sederhana tidak seharusnya memberi mereka perintah. Ruth tahu bahwa untuk bisa memimpin ketertiban di kota, dia harus menjadi pemimpin klan. Pada saat itu,
Luna datang memanggilnya dengan cemas karena Manicia sangat lemah di rumah. Ruth berlari dan ketika sampai di kamar, di sana ada Kilasi yang mengatakan bahwa adiknya baik-baik saja dan hanya sedikit melemah. Ruth senang melihatnya baik-baik saja dan kemudian tahu apa yang harus dia lakukan. Jika dia memilih menjadi pemimpin klan, dia tidak akan bisa meninggalkan kota dan kemungkinan untuk menyembuhkan Manicia akan mustahil. Oleh karena itu, dia mengumpulkan Nia dan Luna. Setelah menjelaskan situasinya, dia meminta mereka untuk membantunya menghancurkan labirin karena dia lebih memilih menyelamatkan adiknya daripada menjadi pemimpin klan. Luna memutuskan untuk bertanya apakah sebagai pemimpin klan, dia tidak bisa menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab ketika dia tidak berada di kota, sehingga dia bisa pergi dan menghancurkan labirin tanpa mempengaruhi kepemimpinan kota. Ruth melihat ini sebagai sebuah pilihan tetapi tidak percaya bisa memberikan tanggung jawab itu kepada siapapun. Luna mengatakan bahwa dia bisa mengurusnya dan Nia akan setuju karena dia bahkan berpikir untuk meninggalkan posisinya sebagai Santa untuk bergabung. Ruth terkejut melihat bahwa mereka berdua sangat tertarik untuk membantunya. Nin mengatakan bahwa semua orang di desa ingin membantunya karena dia selalu melindungi mereka, sehingga ini akan menjadi cara untuk membuatnya lebih baik. Manicia juga keluar dari kamarnya dengan bantuan Gigi dan mengatakan bahwa dia juga setuju, karena seperti semua gadis lainnya, dia mencintai desa ini dan jika ada cara untuk membuat desa tumbuh dan menjadi lebih baik untuk semua orang, maka dia setuju dan tidak akan ada masalah karena suatu hari nanti dia akan sembuh. Ruth senang melihat begitu banyak orang yang bersedia membantunya dan memutuskan bahwa dia akan memimpin klan, melindungi desanya, dan juga menyelamatkan adik perempuannya. Keesokan harinya, Ruth berjalan meski masih mengingat apa yang dibicarakannya dengan adiknya dan dengan Nin. Karena janji ini, dia bertekad untuk mengalahkan labirin dan menyelamatkan adik perempuannya sekaligus memimpin desa. Tetapi sekarang dia menuju ke sebuah kamp petualang karena menerima berita bahwa kelompok lamanya memanggilnya untuk berbicara dengannya. Ini agak mengejutkannya, tetapi dia pergi untuk mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Ketika dia tiba di kamp, dia disambut oleh Lily dan saudara kembarnya serta seorang ksatria yang datang dari gereja. Semua orang memperkenalkan diri, dan Luna juga melakukannya karena mereka tidak mengenalnya. Kemudian mereka mempersilahkannya masuk ke tenda tempat Kilas berada. Nin marah melihatnya dan dengan marah mendekati sang pahlawan karena tidak percaya bahwa dia mampu memanggil Ruth setelah semua yang dikatakannya. Ruth menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia sudah melupakan semuanya dan kemudian menuju ke pemuda itu menanyakan mengapa dia memanggilnya karena dia tidak percaya itu untuk mengucapkan selamat padanya karena memiliki pedang baru. Tentu saja tidak. Kilas menjelaskan bahwa hari sebelumnya dia bersama kelompoknya di labirin dan bertemu dengan seorang penjaga yang memiliki kesadaran. Sesuatu yang sangat aneh karena di semua labirin sebelumnya dia tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Penjaga ini ternyata sangat kuat dan gesit menyebabkan luka-luka yang dia miliki saat ini. Karena itu, dia meminta Ruth untuk melanjutkan misi sementara dia tidak bisa. Ruth terkejut dan Kilas mengatakan bahwa dia tahu apa niatnya dengan batu itu sehingga dia berharap bisa menaklukkan labirin itu dan bisa menyelamatkan adiknya. Sekarang dia tahu bahwa Ruth yang menjaga timnya tetap hidup. Ruth terkejut mengetahui bahwa dia mengingat hal ini dan menerima tanggung jawab labirin meskipun memberitahunya bahwa dia akan pergi bersama Lilia dan yang lainnya. Saat dia berbalik untuk pergi, Kilas memanggilnya karena ingin meminta maaf atas semua tindakan buruknya dan bagaimana dia memperlakukannya. Tetapi sekarang dia berharap yang terbaik dan berharap dia tidak kehilangan nyawanya melawan monster itu. Saat keluar dari sana, Ruth pergi bersama seluruh kelompok menuju labirin di mana ada rune Beirut di tanah. Luna bertanya dengan heran apa itu dan dijelaskan bahwa itu adalah rune transportasi yang akan membawa mereka ke lantai pertama labirin. Beberapa detik kemudian mereka menghilang dan tiba di tempat yang sangat berbeda yang mengejutkan Luna karena bahkan ada matahari. Ruth menjelaskan bahwa ini hanyalah ilusi dan mereka tidak boleh lengah. Meskipun begitu, mereka tidak bisa kembali melalui rune yang sama karena rune itu sudah menghilang. Dia menjelaskan bahwa untuk keluar mereka harus mencari rune yang serupa atau, dalam kasusnya, Lily memiliki kemampuan yang memungkinkannya melakukan perjalanan antara lantai labirin yang sudah pernah mereka kunjungi. Ruth juga meminta Nin untuk menunjukkan kemampuan melarikan diri yang digunakan Nin. Nin menggunakan mantra yang merupakan pelarian dari Luna terkejut melihatnya dan memutuskan untuk mencobanya. Berhasil mereplikasi mantra yang sama pada percobaan pertama yang membuat semua kelompok terkejut, termasuk Ruth kita. Pada saat itu, mereka merasakan sebuah esensi yang kuat dan menyadari bahwa ada 3 bunglon KKS yang akan menyerang mereka. Kemudian, Ruth mengatur tim agar masing-masing mengambil posisi dan dia mengambil posisi di depan, memprovokasi salah satu monster sementara salah satu dari kembar dan ksatria menahan yang lain. Mereka semua bertarung bersama. Setelah beberapa detik, mereka berhasil mengalahkan semua monster. Namun, dari bagian lain dari labirin, penjaga mengamati mereka dan sangat penasaran ingin tahu siapa mereka.
Ruth bersama kelompoknya menggunakan rune untuk pergi ke lantai berikutnya, di mana mereka memberitahu bahwa di sanalah mereka terakhir kali bertemu dengan penjaga. Namun, saat itu mereka diserang oleh dua monster berbentuk dinosaurus yang berhasil mereka hindari. Ruth terkejut bahwa monster-monster itu begitu cepat, karena di labirin lain, monster-monster tersebut tidak secepat itu. Dia bertanya-tanya apakah efek ini disebabkan oleh penjaga. Kemudian, dia meminta beberapa rekannya untuk mencari lingkaran sihir sementara dia akan menangani monster-monster itu. Nin bersama Luna pergi mencari, sementara Ruth dan Ksatria bersama Lily bertarung. Penjaga mengamati dari kejauhan bagaimana mereka berhasil melewati lantai demi lantai dan terkesan dengan keputusan yang diambil oleh Ruth kita, sehingga seluruh kelompok berhasil mencapai lantai 9, yang membuat penjaga senang karena dia berharap mereka segera mencapai lantai 10 di mana mereka bisa bertemu. Setelah beberapa saat, Ruth beristirahat dengan kelompoknya dan memutuskan untuk berterima kasih kepada mereka karena mendukungnya meskipun misi ini sangat egois. Para gadis mengatakan bahwa mereka tidak masalah karena mereka tahu dia melakukannya untuk menyelamatkan adiknya. Kemudian, Nin berjalan menuju lingkaran transportasi dan mengundang Ruth untuk pergi karena mereka masih belum memiliki kepastian dan harus bersama-sama untuk bisa mengalahkan penjaga. Saat mencapai lantai terakhir, suasananya jauh lebih suram. Kemudian muncul penjaga yang sangat senang bisa melihat mereka di sana. Dan Ruth bertanya mengapa sebelumnya mereka melihatnya di lantai 5. Penjaga menjelaskan bahwa dia tidak berharap para petualang begitu kuat dan memutuskan untuk menunggu sampai mereka berada di lantai terakhir, karena di sana mereka tidak perlu menahan diri. Kemudian, dia memperkenalkan dirinya sebagai Marius, penjaga labirin, dan memberitahu bahwa dia akan menggunakan kekuatan aslinya. Ruth bereaksi cepat terhadap serangan dan terkejut karena saat menahan serangan tersebut, lengannya terasa sakit karena kekuatan yang digunakan Marius. Marius juga terkesan bahwa Ruth mampu menahan pukulannya. Ruth mencoba berbicara dengannya untuk bernegosiasi, tetapi penjaga menolak dan hanya ingin bertarung. Kemudian, Ruth memberitahu kelompoknya bahwa mereka harus bertarung dengan sekuat tenaga. Kembar bersama Ksatria menyerang Marius, tetapi tidak berhasil melukainya karena dia menahan setiap serangan, tidak peduli dari mana datangnya. Marius memuji koordinasi mereka dan memutuskan untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ia mengumpulkan kekuatannya, lalu memanggil kekuatan maksimalnya dan mulai berubah ke bentuk sejatinya sebagai monster. Kemudian ia memperingatkan bahwa mereka harus menggunakan kemampuan mereka untuk melarikan diri jika tidak ingin mati. Di sana, Marius berubah menjadi bentuk kerangka dan mulai berteriak, menakuti semua yang hadir. Ruth sedikit ketakutan, tapi ia ingat bahwa dia berada di tempat ini untuk adiknya dan memutuskan untuk tidak menyerah pada apapun. Jadi, ia memutuskan untuk menggunakan provokasi dan mulai menahan serangan monster tersebut. Sementara itu, Lily menggunakan sihir dan berhasil memberikan sedikit kerusakan dengan serangan pedangnya. Sang ksatria meminta Ruth untuk bergantian dalam menyerang dengan provokasi agar ia tidak menerima semua kerusakan. Ruth setuju meskipun terkejut, karena satu pukulan langsung dari monster itu bisa mengakhiri hidupnya. Lalu, ia mengatur seluruh tim dan mengingat strategi yang mereka sepakati sebelum berangkat karena mereka sudah tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan perisai Ruth untuk melindungi diri, serta menunggu sampai Ruth kehilangan cukup banyak perisai agar ia bisa menggunakan konversi vital dan memberikan kerusakan terbesar pada monster tersebut. Inilah strategi mereka untuk mengalahkannya. Lily berhasil menyerang dan melukai monster itu, tetapi dia juga terkena dampaknya. Luna mencoba untuk membantunya, tapi Nin menghentikannya dengan mengatakan bahwa mereka adalah dukungan sihir dan meskipun sulit melihat teman-temannya menderita, mereka harus sangat kuat untuk bisa mendukung mereka dengan sihir mereka. Luna mengerti dan mereka mulai menyembuhkan yang lainnya. Ruth melihat bahwa ia telah kehilangan 30.000 poin dari perisainya, jadi ia akan menggunakan konversi vital. Ia melompat untuk menyerang Marius, tapi Marius berputar dan menyerangnya. Ruth tidak punya waktu untuk menangkis serangan itu, tetapi pada saat itu Luna berhasil melindunginya dengan sihirnya. Ruth berterima kasih padanya dan kemudian memanfaatkan momen itu untuk melancarkan konversi vital. Dampaknya menghantam monster itu dan menciptakan ledakan di seluruh tempat. Semua bertanya-tanya apakah pertarungan sudah selesai, tapi Marius muncul kembali, membuat Nin terkejut karena monster itu masih hidup setelah serangan tersebut. Ruth tahu bahwa ia berhasil melukai monster itu, jadi ia yakin bahwa satu serangan lagi dengan tingkat yang sama bisa mengalahkannya. Monster itu kemudian mulai memanggil rune kekuatan dan menciptakan batu raksasa di atasnya untuk menyerang kelompok itu. Ruth menggunakan perisai untuk melindungi mereka dan tidak menyebabkan banyak kerusakan, tapi Lily jatuh ke tanah karena perisainya habis. Pada saat yang sama, ksatria itu dipukul oleh monster dan terlempar ke tanah. Ruth mendekatinya dan ksatria itu berkata bahwa ia baik-baik saja, tetapi tangannya gemetar tanpa banyak kekuatan.
Ruth mulai berpikir apa yang bisa ia lakukan karena ia bukan tipe orang yang mengutamakan egoisme di atas nyawa orang lain. Jadi, ia memutuskan untuk memerintahkan kelompok itu bersiap-siap untuk mundur sementara ia menahan serangan Marius. Nin berteriak marah padanya karena perintah itu, karena mereka tidak bisa mundur setelah sampai sejauh ini. Ruth menjawab bahwa ia adalah pemimpin kelompok dan tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu, ksatria itu muncul di sampingnya dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia membuat keputusan itu saat melihatnya tergeletak di tanah. Tetapi sekarang dia ada di sana siap untuk berjuang di sisinya dan jika perlu mati demi mencapai tujuan. Nin sambil menangis memprotes bahwa dia tidak bisa meminta mereka untuk menyerah. Pahlawan menahan serangan monster dan teringat adik perempuannya, karena dia berjanji untuk menyelamatkannya dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk itu. Kemudian dia memutuskan bahwa saat ini dia tidak akan menyerah. Lily memutuskan untuk bergabung dengan saudara perempuannya melakukan sebuah fusi dan mulai menyerang monster sementara pahlawan memprovokasinya. Sama halnya dengan kesatria, sementara Nin dan Luna merawat serta membantunya dengan sihir mereka. Pahlawan memutuskan untuk menggunakan konversi vital dan berhasil membuat monster terhuyung-huyung. Tetapi monster itu menyerangnya dan pahlawan tahu bahwa jika serangan itu mengenainya, akan menghancurkan perisainya sepenuhnya, membuatnya tanpa perlindungan apapun. Namun dia memutuskan untuk membiarkan dirinya terkena serangan itu untuk memanfaatkan kerusakan itu sebagai kekuatan dan kemudian menggunakan konversi vital melancarkan kemampuannya dengan kekuatan maksimal, menciptakan semburan cahaya yang menghantam monster tersebut. Setelah beberapa detik, semua orang menunggu apa yang akan terjadi, lalu mereka mendengar suara Marius yang tertawa karena ternyata pertempuran itu sangat menarik seperti yang dia harapkan dan mereka melukainya cukup parah. Meski begitu, dia senang dikalahkan dan memberi izin untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Meskipun itu tidak akan selesai sepenuhnya jika mereka tidak mengakhiri hidupnya. Pahlawan mendekati Marius karena itu bukan yang dia inginkan, melainkan dia bertanya apakah dia tahu tentang harta karun rahasia yang bisa mengabulkan keinginan. Karena itulah yang dia cari karena dia perlu membantu seseorang dan Marius dengan santai mengeluarkannya dari sakunya sambil berkata, "Ah ya, ini dia," dan memberikannya. Marius mengatakan bahwa batu itu mampu melakukan keajaiban dan hanya perlu memberinya mana dan mengucapkan keinginan. Setelah itu batu tersebut akan pecah. Setelah menjelaskan, dia meminta Ruth untuk mengakhiri hidupnya. Pahlawan berterima kasih atas batu tersebut dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin membunuhnya karena dia ingin Marius tetap menjadi penjaga labirin karena itu sangat membantu penduduk desa. Marius terkejut mendengarnya dan senang karena itu seperti bekerja sama, sesuatu yang dia terima karena dia suka bekerja dengan pejuang yang kuat dan berharap suatu hari bisa memiliki balas dendam. Pahlawan tiba di rumahnya dan berbicara dengan adik perempuannya. Lalu dia menunjukkan batu yang sangat dia coba dapatkan. Manicia terkejut melihat harta karun tersebut dan tidak ingin menerimanya karena dia merasa pahlawan seharusnya menggunakannya untuk apapun yang dia inginkan. Pahlawan menjawab bahwa jika dia menggunakannya, hasilnya akan sama karena dia ingin yang terbaik untuk adiknya. Manicia berterima kasih dan mulai mengucapkan keinginannya kepada Rune, meminta apa yang paling dia dambakan dalam hidupnya. Batu tersebut bersinar dan setelah beberapa detik, pahlawan bertanya apakah dia merasa ada yang berbeda. Manicia mengatakan bahwa dia merasa memiliki lebih banyak energi, karena sebelumnya dia tidak bisa banyak bergerak, atau melompat karena kehabisan napas. Pahlawan tidak tahan melihatnya seperti itu dan memeluk adik perempuannya, karena dia tidak pernah melihatnya begitu berseri dan bahagia. Dia merasa sangat bahagia karena akhirnya setelah banyak usaha. Petualangan berhasil menyelamatkannya karena dia bahkan sempat berpikir bahwa dia akan kehilangan nyawanya sebelum bisa menyelamatkannya. Ruth merasa senang bahwa tidak ada yang dia lakukan hingga titik ini dalam hidupnya yang merupakan sebuah kesalahan dan akhirnya dia bisa melihat adik perempuannya dalam keadaan sehat. Manicia sangat berterima kasih karena tidak meninggalkannya sendirian dan selalu bersamanya. Keesokan harinya, Ruth menerima kunjungan dari Marius yang memberitahunya bahwa mulai hari itu dia akan menjadi penjaga labirin, yang membuat Ruth sangat bingung. Setelah menerima berita tersebut, Ruth menolak tawaran Marius dan mengabdikan dirinya pada tugas-tugasnya sebagai pemimpin klan. Namun, tugas tersebut tidaklah mudah karena ada bentrokan yang terus-menerus antara klan-klan di kota. Ruth melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan tetapi merasa membutuhkan lebih banyak bantuan. Dia kembali ke tempat di mana markas klannya berada dan berbicara dengan para gadis yang membantunya untuk mencoba mencari cara mendapatkan lebih banyak orang. Nin menjawab bahwa mereka memang membutuhkan lebih banyak orang karena kekurangan personel untuk menjaga klan tetap kuat. Ruth tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi karena Manicia yang mengurus administrasi dan semua hubungan eksternal klan. Sementara Lily dan saudara kembarnya tidak mau berpartisipasi atau melatih lebih banyak orang. Meskipun merekalah yang memberi ide untuk membentuk aliansi dengan klan lain agar tidak ada terlalu banyak konflik di antara mereka. Untuk mencapainya mereka harus menawarkan sesuatu sebagai imbalan karena klan-klan lain pasti ingin mendapatkan keuntungan juga.
Ruth menyadari hal ini tetapi tidak tahu apa yang bisa ditawarkan. Itulah sebabnya dia berbicara dengan Nin. Ruth menjelaskan bahwa untuk saat ini klannya hanya memiliki kekuatan tempur tetapi ini tidak akan banyak berguna untuk ditawarkan kepada klan-klan lain, karena mereka harus mulai membawa lebih banyak peserta. Nina kemudian mengatakan bahwa dia sudah melakukan hal yang benar dan harus percaya karena dalam waktu singkat klan akan tumbuh. Bahkan dia mengatakan kepada Ruth bahwa jika perlu dia juga bisa menawarkan diri untuk mempromosikan klan tersebut, yang akan menarik lebih banyak petualang. Namun, Ruth segera menolak opsi tersebut. Pada saat itu mereka diganggu oleh Marius yang kembali meminta Ruth untuk memimpin labirin. Ruth mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya dan Marius memutuskan bahwa dia akan bergabung dengan klan karena ingin membantu menghentikan perkelahian yang terjadi di kota. Ruth tidak yakin apakah Marius benar-benar berkeliling kota seperti biasa dan bertanya apakah dia tidak memiliki dendam terhadap manusia. Marius menatap mereka beberapa detik yang menyebabkan sedikit ketegangan. Tetapi kemudian dia tertawa dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah apapun melainkan hanya ingin membantu. Oleh karena itu, dia mengusulkan bahwa jika Ruth mengurus labirin, dia akan membantu mengendalikan perkelahian dan bahkan akan bergabung dengan klan. Ruth bertanya apa yang seharusnya dia lakukan karena dia sangat membutuhkan bantuan. Dan Marius sangat antusias sehingga dia memanggilnya untuk menjelaskan tugas-tugas di labirin meskipun Ruth belum menyetujui apapun. Ruth tiba di labirin bersama Marius. Labirin ini membawanya melalui sebuah portal ke tempat di mana dia mengendalikan semuanya. Pahlawan melihat sebuah tempat tidur dan di dekatnya ada sebuah sumur. Marius menjelaskan bahwa dari tempat ini, mereka bisa melihat semua bagian dari labirin dan mengontrol apa yang terjadi di dalamnya. Selain itu, Marius menunjukkan beberapa layar yang menampilkan titik-titik dan menjelaskan bahwa dengan ini, mereka bisa memanggil monster di dalam labirin. Setiap monster mengkonsumsi sejumlah poin tertentu yang diperoleh seiring waktu dalam pertempuran dan berapa banyak perisai yang berhasil mereka ambil dari para petualang. Pahlawan terkejut dan terpikir olehnya bahwa jika dia menggunakan perisainya agar dihancurkan oleh monster, dia bisa menaikkan level labirin dengan cepat. Marius mengakui bahwa itu bisa menjadi ide bagus dan menunjukkan bagaimana cara memanggil beberapa monster. Namun, pahlawan menegurnya karena dia memanggil monster terlalu dekat dengan para petualang dan mereka ketakutan. Marius mengatakan bahwa dia bisa memanggil berbagai jenis monster dan bahkan seiring waktu bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka, membuat mereka membantu dan bertindak sesuai perintah. Ada juga monster lain yang saat ini terkunci karena membutuhkan banyak poin, tetapi mereka juga bisa memanggil monster secara acak setiap beberapa waktu, sehingga Marius membiarkan pahlawan yang memanggilnya kali ini. Ruth menyentuh layar dan dari sumur keluarlah sebuah slime yang segera mengambil kepercayaan pahlawan kita, membuatnya terkejut dan berpikir bahwa dengan cara ini tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan monster dengan peringkat S karena banyak petualang hanya datang untuk dinosaurus. Namun, jika mereka mendapatkan monster dengan peringkat lebih tinggi, ekonomi desa akan meningkat. Sementara pahlawan berpikir, slime yang lebih tenang ternyata tidak suka dengan apa yang dipikirkan dan menyerang pahlawan kita, melemparkannya jauh. Mario terkejut karena ini memberikan mereka banyak poin dan pahlawan berterima kasih kepada slime karena sekarang dia punya ide baru. Dia memberitahu Marius bahwa dia akan mengelola labirin, meskipun tidak saat itu karena dia punya urusan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Marius setuju dan membiarkan slime ikut dengan pahlawan karena slime itu tidak mau berpisah dengannya. Setelah itu, pahlawan tiba di rumahnya dan para gadis terkejut ketika dia datang dengan slime, tetapi segera pahlawan menjelaskan bahwa slime itu ramah dan tidak akan menyerang mereka. Para gadis pun merasa tenang dan mulai mengamati slime dengan baik, mereka terpesona oleh betapa lucunya slime itu. Manicia berkomentar bahwa jika mereka akan memeliharanya sebagai hewan peliharaan, mereka harus memberinya nama. Pahlawan setuju dan memutuskan untuk memanggilnya Lime, nama yang disukai oleh monster dan para gadis. Malam itu, para perwakilan dari dua klan terbesar di kerajaan menolak tawaran yang dikirimkan pahlawan untuk menjadi sekutu. Bahkan, beberapa dari mereka menyebut klan pahlawan sebagai klan petani. Namun, mereka memutuskan untuk mengundangnya menjadi bagian dari sebuah pesta dansa yang akan mereka adakan segera. Malam itu juga, pahlawan memberitahu yang lain tentang surat-surat yang diterimanya dari klan-klan tersebut dan seperti yang diduganya. Mereka menolak ide untuk menjadi sekutu tetapi mereka menawarkan untuk membiarkan pahlawan bergabung dengan klan mereka jika pahlawan memberikan Nin sebagai ganti rugi. Keesokan harinya, Ruth bersama yang lain tiba di kota. Di sana Marius terkejut karena belum pernah berada di kota dengan begitu banyak orang dan bertanya tentang bendera-bendera itu. Ruth menjelaskan bahwa itu adalah cara mereka mewakili anggota klan. Pada malam hari mereka memutuskan untuk berdandan untuk pergi ke pesta dansa. Semua berpakaian sebaik mungkin untuk terlihat elegan, dan setelah beberapa saat mereka sampai di tempat tersebut dan terkesan karena sangat besar dan layak untuk dua klan terbaik di kerajaan. Di sana,
Banyak orang mulai berdatangan dan segera memperhatikan Nin dan merasa aneh melihatnya di sana. Ruth mendengar komentar tentang Nin yang menjadi bagian dari klan yang akan segera bergabung dengan mereka dan itu membuatnya merasa aneh. Karena mereka tidak menganggapnya sebagai pemimpin atau mencoba menenangkannya. Dan Marius bertanya apakah dia bisa makan apa yang ada di buffet. Ini mengalihkan perhatian Hesto sedikit dan dia pun bersantai bersama yang lain sambil makan. Setelah beberapa menit, lampu-lampu padam. Kemudian, subpemimpin dari klan-klan memperkenalkan diri. Mereka berterima kasih kepada semua orang yang telah datang dan kemudian memanggil seorang tamu yang sangat istimewa. Lampu menyoroti Nin yang terkejut dan dia bertanya kepada Ruth apa yang harus dia lakukan. Ruth tahu bahwa dia harus mengambil peran sebagai pemimpin dan kemudian memutuskan untuk menggandeng tangannya untuk pergi bersamanya ke depan karena dia ingin memperjelas bahwa dia adalah bagian dari klannya dan mereka harus berbicara dengannya terlebih dahulu. Subpemimpin mengatakan kepada Nin bahwa mereka tidak menyangka akan melihatnya sebagai petualang karena dia sangat terkenal di dunia, dan bertanya siapa pria yang bersamanya. Ruth melangkah maju dan menjawab bahwa dia adalah Ru, pemimpin klan tempat Nin berasal. Pembawa acara mengenalinya dan bertanya apakah dia bukan bagian dari kelompok pahlawan. Karena jika tidak salah ingat, dia mendengar pahlawan mengatakan bahwa tank yang dimiliki tidak berguna sama sekali dan dia sendiri menerima beberapa kali permintaan bantuan yang dikirim oleh kelas. Selain itu, dia mengatakan kepada Ruth bahwa dia sendiri yang menyarankan kepada pahlawan untuk mengeluarkan tank dari kelompoknya karena tidak berguna sama sekali. Kemudian dia berbalik ke penonton dan mengatakan bahwa tank tidak diperlukan karena hanya berguna untuk melindungi. Ruth merasa sangat terganggu oleh komentar-komentar tersebut, dan kemudian pembawa acara bertanya kepada Nin, apakah dia tidak ingin bergabung dengan klannya. Subpemimpin klan lain yang marah mengatakan bahwa dia juga ingin memberikan tawaran yang sama, dan sementara keduanya berdebat. Ruth memutuskan untuk campur tangan karena dia mengatakan bahwa tidak satupun dari mereka akan mendapatkan gadis tersebut, karena dia bukan hanya bagian dari kelompoknya tetapi juga teman yang sangat dekat, dan dia tidak berniat berdagang dengannya. Para pembawa acara kemudian bertanya mengapa dia datang ke sana. Ruth menjawab bahwa dia datang untuk mengusulkan sebuah aliansi. Semua orang mulai tertawa dan beberapa berkomentar bahwa mustahil bagi klan yang tidak penting untuk ingin beraliansi dengan salah satu yang terbesar di kerajaan. Pembawa acara mengejek karena tidak mempercayai seorang tank, apalagi jika dia adalah pemimpin klan, sehingga dia bertanya kepada Nin apakah dia yakin ingin bersama mereka. Gadis itu berteriak bahwa ia karena Ruth adalah tank terkuat di seluruh kerajaan. Ruth kemudian termotivasi dan mengambil mikrofon lalu mengatakan kepada semua orang bahwa mereka datang untuk menaklukkan labirin kota. Jadi mereka bisa mengejek atau tertawa sesuka hati. Tetapi mereka akan membuktikan bahwa mereka jauh lebih kuat dari semua kelompok lain, dan akan membuat mereka menyesal telah meremehkan mereka karena mereka akan mencapai lebih jauh dari semua anggota terkuat dari klan-klan mereka. Pada saat itu, Goh, pemimpin klan naga hitam, keluar dari bayangan dan mengatakan bahwa dia menyukai sikap yang ditunjukkan oleh Ruth sehingga dia memperingatkan agar tidak meremehkan para pendatang baru dan menyapa Ruth yang saat menjabat tangannya merasa kagum karena merasakan seluruh kekuatan yang terpancar darinya sebagai seorang pemimpin. Goh mengatakan bahwa jika dia mampu menaklukkan labirin, dia akan mempertimbangkan untuk membentuk aliansi. Kemudian dia melempar mikrofon ke udara dan dari tengah rune muncul Luzel, pemimpin klan Harimau Putih. Dia mengeluh karena ingin berada di sana tanpa terlihat, tetapi menjelaskan bahwa dia juga bersedia mempertimbangkan aliansi jika mereka berhasil menaklukkan labirin. Goh kemudian mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan janji dari mereka dan berharap Ruth menepati janjinya, karena dia tidak ingin harapannya hanyalah ilusi palsu. Malam itu di penginapan, Marius menghampiri Ruth karena apa yang dikatakannya di pesta dansa sangat luar biasa. Ruth tahu tanggung jawab yang dipikulnya, dan Marius berjanji akan membantu sebisanya untuk memenuhi janji yang telah mereka buat. Kemudian dia pergi untuk menjalani setahun penuh, dan Ruth bertemu dengan Nin dan Luna. Kedua gadis itu menyapanya, dan Nin sangat berterima kasih karena telah melindunginya di depan orang-orang lain. Ruth berkata bahwa itu adalah tanggung jawabnya, dan selain itu, Nin adalah orang yang sangat penting baginya. Para gadis berpamitan dan pergi untuk beristirahat. Ruth merenung bahwa jika dia ingin membuat kota dan klannya baik-baik saja, dia harus menaklukkan sebuah labirin yang bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh dua klan terkuat di kerajaan. Namun bagi Ruth, tidak ada tantangan yang tidak mungkin jika menyangkut teman-teman dan keluarganya. Pada saat itu, dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan ketika dipanggil oleh Lily, yang memintanya masuk ke dalam sebuah kamar. Ruth tersandung dan tidak begitu mengerti mengapa dia dibutuhkan. Kemudian dia menyadari bahwa Lily kesulitan dengan gaunnya dan tidak bisa mengikatnya. Gadis itu meminta bantuan dan Ruth, meskipun sedikit malu, memutuskan untuk membantunya. Setelah membantu, gadis itu berterima kasih dan Ruth berencana untuk meninggalkan kamar tersebut. Namun, Lily memintanya untuk tetap tinggal karena ingin berbicara sesuatu dengannya.
Dia tahu bahwa Ruth sekarang adalah pemimpin sebuah klan dan memiliki tanggung jawab besar, yang membuatnya kagum. Dia telah berhasil maju jauh sejak meninggalkan kelompok pahlawan dan sekarang memiliki posisi penting, sesuatu yang tidak pernah bisa dia capai atau bahkan berani katakan di depan banyak orang. Ruth bertanya apa impiannya, dan Lily menjelaskan bahwa impiannya tidak sebesar impian Ruth. Dia ingin lebih mandiri karena selalu berada di bawah perlindungan saudara kembarnya, Lilia, yang selalu membantu dan melindunginya sejak kecil. Namun sekarang setelah mereka dewasa, Lily merasa tidak sekuat saudara kembarnya dan perlu belajar mandiri. Bahkan dalam pertempuran, dia hanya mendukung dari jauh sementara Lilia bertarung langsung melawan monster. Selain itu, ketika mereka menggabungkan tubuh mereka, Lilia yang mengendalikannya, karena saudara kembarnya tidak hanya pandai bertarung, tetapi juga menggunakan sihir. Lily merasa sedikit tidak enak karena dia tidak pernah bertarung sendirian dan selalu bergantung pada saudara kembarnya. Maka dari itu, mulai sekarang dia ingin lebih mandiri. Ruth memahami alasan Lily dan berjanji akan membantunya kapanpun dia membutuhkannya, karena dia ingin membantu Lily agar bisa mencapai impiannya. Lily sangat senang mengetahui bahwa Ruth akan membantunya, dan sambil melompat kegirangan, dia terpeleset dan jatuh menimpa Ruth. Pada saat itu, saudara kembarnya, Lilia, masuk ke dalam kamar setelah mendengar suara Ruth, dan dia marah melihat apa yang terjadi memutuskan untuk membawa Ruth ke atas penginapan. Di sana, Ruth khawatir dengan apa yang mungkin dilakukan Lilia kepadanya, tetapi gadis itu mengatakan bahwa dia harus santai. Jika itu adalah orang lain yang dia temui dalam situasi itu, dia tidak akan ragu untuk membuatnya membayar. Tetapi dia mengenalnya cukup baik dan tahu bahwa dia tidak ingin menyakiti saudaranya. Sebaliknya, dia bertindak seperti itu untuk menjauhkannya dari saudaranya dan bisa berbicara dengannya sendirian. Kemudian dia bertanya apakah dia pernah menceritakan kisah mereka kepadanya. Ruth ingat bahwa pada suatu kesempatan dia mengatakan bahwa orang tua mereka telah meninggalkan mereka. Lilia menjawab bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Orang tua mereka sering menyiksa mereka dan mereka sangat menderita karena apa yang mereka alami di rumah. Jadi, mereka memutuskan untuk melarikan diri dari sana dan sejak itu mereka tidak pernah terpisah. Itulah sebabnya sangat jarang melihat Lily berbicara dengan pria, karena itu mengingatkannya pada ayah mereka. Kemudian dia mengatakan kepada Ruth bahwa itulah alasan dia ingin berbicara dengannya, karena suatu hari dia ingin membawa Lily ke tempat di mana dia benar-benar bahagia, tetapi sementara itu, dia bertekad untuk melindunginya dan menjaga keamanannya. Ruth mengatakan bahwa hal itu terlihat jelas, karena dia telah menyadari bahwa Lilia melindungi Lily dengan sangat baik, dan saudaranya sendiri berbicara dengan baik tentang perawatan yang diberikan Lilia. Lilia tidak percaya bahwa itu sepenuhnya benar, tetapi Ruth mengatakan bahwa itu memang benar, karena tidak ada yang sempurna dan dia tidak bisa mengharapkan menjadi sempurna untuk saudaranya. Lilia berterima kasih atas bantuannya dan telah mendengarkannya. Ruth menjawab bahwa dia akan selalu menjadi temannya, jadi mereka bisa mengandalkannya kapanpun mereka membutuhkannya. Keesokan harinya, Ruth berkumpul dengan semua anak laki-laki dan tiba di ruang bawah tanah. Di sana, mereka sudah ditunggu oleh si kembar yang memberitahu mereka bahwa mereka bisa langsung sampai ke lantai 49 karena mereka sudah menjelajahi ruang bawah tanah dan berhasil sampai ke level itu. Jadi dengan menggunakan perjalanan ruang bawah tanah, mereka bisa sampai ke sana dengan segera. Lilia, di sisi lain, menjelaskan bahwa dia juga telah menganalisis kemampuan dari klan-klan lain dan bagaimana mereka membentuk kelompok mereka. Kedua kelompok dari klan-klan tersebut memiliki distribusi yang sama, yaitu 4 penyerang dan 2 penyembuh pendukung. Ruth memahami bahwa mereka tidak memiliki tank dan para penyerang yang menerima semua kerusakan. Lilia menjelaskan bahwa di lantai-lantai tersebut ada monster dengan kemampuan negatif yang tidak mengkhawatirkan Ruth, karena dia memiliki kemampuan tubuh sehat yang akan menetralkan efek negatif apapun. Nin tahu bahwa itu akan menjadi labirin yang sulit tetapi mereka semua percaya bahwa mereka bisa berhasil mencapainya, dan dengan demikian mencapai aliansi dengan klan-klan lain. Kemudian mereka masuk ke labirin dan Ruth mulai mengorganisir tim, maju seperti biasa sementara Lilia dan Marius akan bertanggung jawab atas serangan. Nin dan Luna, di sisi lain, akan membantu dengan sihir. Kemudian Lily bertanya apakah dia bisa memberikan perintah dari belakang. Ruth setuju karena dia akan memiliki pandangan yang lebih baik dari pertempuran, dan yang lain terkejut melihat bahwa gadis itu memiliki otoritas lebih dari sebelumnya. Lalu mereka menuju ke lantai 49 dan di sana mereka mulai merasakan kehadiran beberapa monster. Marius menjelaskan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin ruang bawah tanah ini sangat cerdas karena lantai ini dirancang untuk menyerang para petualang dari 2 sudut yang berbeda. Saat mereka berbicara, 2 monster raksasa muncul dan Ruth dengan cepat menggunakan kemampuannya untuk menarik mereka. Monster-monster tersebut mulai menyerangnya dengan efek racun, tetapi Ruth kebal dan tidak menerima kerusakan apapun. Lily memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan sihirnya dan menghilangkan efek negatif tersebut.
Sementara Marius bersama Lilia mengeliminasi beberapa burung hantu raksasa, Lilia kemudian mengusulkan bahwa akan lebih baik untuk cepat melewati tempat itu tanpa perlu terus mengeliminasi monster-monster tersebut. Ruth setuju dan menarik beberapa monster sementara yang lainnya keluar dari tempat tersebut. Kemudian Ruth menggunakan batu kilat yang memungkinkan mereka untuk melewati bagian labirin itu. Beberapa menit kemudian, mereka berbincang tentang apa yang telah terjadi, memuji Lilia atas keputusannya, dan Nin mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu yang baru. Sekarang mereka bisa memilih apakah akan menggunakan perisai pengorbanan yang diberikan oleh Ruth atau tidak. Ini cukup mengejutkan, tetapi Marius mengatakan bahwa ini mungkin karena pertempuran yang mereka alami sebelumnya sehingga keterampilan Ruth meningkat. Meskipun begitu, Marius memuji Ruth atas keterampilannya yang sangat baik karena tidak semua tank memiliki kemampuan untuk memprovokasi. Ruth berterima kasih atas pujiannya dan Marius mengatakan bahwa akan jauh lebih baik jika dia bisa belajar kemampuan menyembuhkan diri. Ruth merasa aneh karena dia belum pernah mendengar tentang kemampuan tersebut dan bahkan tidak tahu bahwa itu ada. Marius mengatakan bahwa itu benar dan aneh bahwa manusia tidak mengetahuinya. Tunggu, manusia? Kemudian Marius menanyakan hal yang sama kepada Ruth karena mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang dirinya atau dari mana dia berasal. Gadis-gadis lainnya juga menanyakan hal yang sama karena dia sekarang adalah salah satu anggota kelompok dan mereka ingin tahu lebih banyak. Marius memutuskan untuk menceritakan meskipun tidak yakin mereka akan percaya karena dia mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang demonoid. Seperti yang seharusnya mereka ketahui, di dunia ini ada manusia dan setengah manusia, tetapi sejak lama juga ada demonoid. Untuk merangkum ceritanya kepada kelompok, dia menjelaskan bahwa mereka sangat mirip dengan setengah manusia dengan perbedaan bahwa mereka membuat janji dengan dewa manusia sedangkan para demonoid bersumpah setia kepada iblis. Itulah sebabnya para demonoid mengelola labirin karena pada awalnya mereka diciptakan oleh iblis untuk mencoba menghancurkan dunia manusia. Nin terkejut mendengar ini karena dia percaya bahwa labirin-labirin diciptakan oleh dewa mereka untuk memperkaya manusia dan desa-desa mereka. Lilia mengatakan bahwa itulah legenda yang diketahui banyak orang, tetapi Marius mengatakan bahwa itu tidak benar dan memperingatkan bahwa mungkin ada seorang demonoid yang mengelola labirin tersebut. Jadi, mereka harus berhati-hati saat menghadapinya. Ruth bertanya bagaimana perasaan Marius mengetahui bahwa dia akan menghadapi salah satu dari rasnya sendiri. Marius menjawab bahwa dia tidak merasa nyaman dengan apa yang dilakukan oleh para demonoid. Sekarang setelah dia melihat dunia manusia, dia sangat tidak setuju dengan kehancuran yang ingin dilakukan oleh para demonoid. Jadi, pertempuran ini akan menjadi lebih personal karena nilai-nilainya. Ruth senang mendengarnya karena dia juga menganggap Marius sebagai teman, dan gadis-gadis lainnya juga merasa demikian. Mereka kemudian mulai berdiskusi bagaimana cara mengalahkan monster-monster di lantai itu. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil melewati labirin tersebut dan mengeliminasi semua monster, sehingga mereka sampai di lantai 50. Di sana, mereka bertemu dengan seorang naga kerangka dan Ruth memulai rencana yang telah mereka sepakati dengan Lily, di mana mereka mengatakan bahwa Ruth akan bertugas menarik perhatian naga sementara yang lain menyerang dari jarak jauh dan menghindari serangannya. Lance Lily menjelaskan kepada Marius dan Lily bahwa lebih baik menghancurkan tulang-tulangnya daripada mencoba memotongnya, dan juga menjelaskan bahwa naga itu lemah terhadap api, jadi jika mereka menggunakan sihir itu, naga akan melemah lebih cepat. Ruth terus bertarung melawan naga sementara yang lain memberinya kerusakan, tetapi naga melakukan gerakan tak terduga dan meluncurkan serangan area yang berhasil melukai Marius dan Lily dengan racun. Nin dan Luna mulai menyembuhkan mereka sementara Ruth terus melawan naga. Namun, setelah beberapa serangan, naga tidak merespons dengan baik terhadap kemampuan provokasinya. Pada saat itu, naga meluncurkan semburan lumpur yang meresap ke perisai Ruth, membuat perisainya menjadi sangat berat. Tetapi dengan bantuan Luna, ia berhasil menghilangkan lumpur tersebut. Nin tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang dan memutuskan untuk mengaktifkan kemampuan uniknya, Santa, yang merupakan zona yang memulihkan perisai mereka yang telah hilang. Berkat ini, mereka terus bertarung dan setelah 1 jam, mereka belum bisa mengalahkan naga tersebut. Naga itu sudah lebih lemah dari sebelumnya dan Ruth tahu itu. Tetapi naga mulai mempersiapkan serangan api yang telah diperingatkan oleh Lily bahwa ini akan terjadi ketika naga memiliki sedikit nyawa tersisa. Para gadis berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi Ruth maju dan memblokir sebagian besar kerusakan yang dilancarkan dengan perisainya. Ruth mengejek naga karena tidak akan dikalahkan dengan mudah dan kemudian menggunakan provokasi, berhasil menghentikan serangan yang dilancarkan naga, yang telah merusak perisainya dengan cukup parah. Karena itu, ia memutuskan untuk mengisi kembali perisainya di zona yang dibuat oleh Nin sementara anggota kelompok lainnya menyerang satu persatu menggunakan kemampuan dan sihir mereka. Setelah memulihkan perisainya,
Ruth melompat ke arah naga dan menggunakan semua kerusakan yang telah diterimanya selama pertarungan untuk memberikan pukulan dengan kemampuan konversi vitalnya, yang akhirnya berhasil mengalahkan naga tersebut. Setelah pertarungan selesai, para gadis mengusulkan bahwa itu cukup untuk hari itu karena mereka telah melampaui batas yang mereka miliki dan memutuskan untuk kembali ke desa. Lily mengatakan bahwa mereka bisa menjual semua yang ditinggalkan oleh naga untuk menunjukkan bahwa mereka telah pergi lebih jauh dari klan lain dan Ruth setuju. Nin memberi selamat kepada Lily karena telah memimpin kelompok dengan baik dan mengusulkan untuk merayakan kemenangan mereka. Semua orang bersemangat, tetapi Lilia berkomentar bahwa dia tidak akan pergi karena sangat lelah dan perlu beristirahat. Lily menyadari ada sesuatu yang terjadi pada saudarinya, jadi dia memutuskan untuk menemaninya sementara Ruth melihat kedua saudari itu pergi, mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa waktu kemudian, Ruth merayakan bersama Nin dan Luna kemenangan mereka di labirin. Di sana mereka makan dan Nin minum alkohol, yang membuat Luna penasaran karena dia belum pernah mencoba minuman tersebut. Ruth juga terkejut karena tidak pernah melihat Nin minum alkohol sebelumnya. Telah terdengar tentang seorang homunculus yang tertarik untuk minum alkohol, tetapi atas desakan Luna yang ingin mencoba, dia memutuskan untuk membiarkan homunculus itu minum sedikit karena dia tidak percaya itu akan membahayakan. Namun, Luna menyesal setelah memberinya satu teguk besar minuman itu karena rasanya sangat pahit. Nin tertawa karena wajar saja jika dia tidak menyukainya, tetapi dia berjanji bahwa seiring waktu dan semakin sering minum, rasanya akan menjadi lebih baik. Kemudian, gadis itu mengubah topik dan bertanya kepada Ruth mengapa dia akhir-akhir ini lebih dekat dengan Lily dan saudara perempuannya. Ruth terkejut dengan pertanyaan itu, dan Luna mengonfirmasinya karena dia juga melihat bahwa Ruth sekarang lebih dekat dengan kedua gadis itu. Ruth menjelaskan bahwa mereka hanya rekan kerja dan dia ingin berterima kasih kepada mereka karena telah membantu tanpa menjadi bagian dari klan. Nin senang mendengar bahwa mereka hanya rekan kerja dan bertanya kepada Ruth apakah dia tidak ingin mereka berdua menjadi lebih dari sekadar teman. Ruth merasa malu dengan pertanyaan itu dan berpikir bahwa alkohol sudah mulai berpengaruh padanya. Nin tertawa, dan Ruth menjawab bahwa dia tidak memikirkan hal itu karena, seperti yang sudah dia katakan sebelumnya, dia fokus pada misinya dengan klan dan untuk sekarang tidak memikirkan hubungan. Nin memahaminya tetapi berharap bahwa setelah semuanya teratur, mereka bisa memulai sesuatu. Luna, di sisi lain, mengakui bahwa dia juga merasakan kehangatan di dadanya ketika menghabiskan waktu bersama Ruth. Jadi dia ingin lebih dekat dengannya dan memiliki persahabatan yang lebih kuat. Ruth mulai merasa malu dengan usulan-usulan dari para gadis itu dan setelah beberapa saat yang canggung, dia memutuskan untuk pergi ke kamarnya untuk bisa beristirahat dan sendirian sejenak. Namun, saat masuk, dia melihat Lilia yang tertidur di tempat tidurnya. Tidak ada yang menduga, tetapi ternyata dia di tempat tidur, dan semua mencarinya. Betapa beruntungnya Ruth, dia memanggil gadis itu dan dia terbangun. Kemudian, dia menjelaskan bahwa dia datang untuk berbicara dengan Ruth tetapi tertidur karena kelelahan. Jadi, dia bertanya apa pendapat Ruth tentang sikap saudara perempuannya di labirin. Ruth mengaku bahwa dia sangat terkejut bagaimana gadis itu bisa berperilaku dan mengambil alih kepemimpinan. Meskipun itu seharusnya menjadi sesuatu yang logis karena sebagai kembar, mereka seharusnya memiliki kekuatan yang mirip meskipun tidak dalam aspek yang sama. Lilia mengetahuinya dan senang melihat saudaranya semakin baik, tetapi di dalam hati dia merasa sedikit takut dan bertanya kepada Ruth apakah perubahan itu baik. Ruth menjawab bahwa wajar jika merasa takut terhadap perubahan, dia sendiri juga bertanya-tanya apakah semua perubahan yang terjadi di kotanya itu baik karena banyak penduduk lama yang percaya bahwa semuanya akan lebih baik jika kota itu seperti dulu dan tidak akan memiliki banyak masalah. Namun, Ruth juga tahu bahwa keadaan tidak akan membaik jika bukan karena perubahan-perubahan itu. Lilia memahaminya dan mengakui bahwa di dalam hati dia merasa lebih lemah daripada saudara perempuannya. Tetapi selama ini dia harus kuat dan tidak menunjukkan kelemahan agar saudaranya sangat percaya padanya. Meskipun dengan sikap yang ditunjukkan saudaranya hari ini, dia bangga tetapi juga merasa sedikit takut. Bahwa saudara perempuannya akan memutuskan untuk mandiri dan menjauh, meninggalkan ikatan yang telah mereka jalin selama bertahun-tahun. Ruth mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena mereka berdua sangat dekat. Dan tidak peduli apa yang berubah di dalam diri mereka, itu tidak akan cukup untuk memisahkan mereka. Dia sangat yakin akan hal itu dan Lilia sangat berterima kasih atas nasihatnya karena dia merasa jauh lebih percaya diri dan tidak berniat meninggalkan atau membiarkan saudara perempuannya sendirian. Ruth mendoakan yang terbaik dan akhirnya berbaring untuk beristirahat. Keesokan harinya, mereka kembali ke Dungeon dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan hingga ke lantai 51. Si kembar menjelaskan bahwa tidak ada yang berhasil melewati level itu, dan yang sedikit mereka ketahui adalah ada kabut yang sangat tebal yang membuat mereka tidak dapat mendeteksi musuh. Kemudian Ruth memberikan petunjuk dan mereka pergi ke level tersebut. Saat tiba di sana,
Ruth dan yang lainnya menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Selain itu, sihir pendeteksi Lily tidak berfungsi dan Ruth meminta Luna untuk menggunakan sihir angin untuk mencoba menghilangkan kabut itu. Namun, sihir Luna tidak berfungsi dan Marius yakin bahwa itu adalah semacam mantra dengan mana sehingga mereka tidak dapat menghilangkannya. Jadi dia mengusulkan untuk mendeteksi sumber mana untuk bisa menemukan posisi para monster. Ruth mencobanya dan merasakan beberapa kehadiran meskipun dia tidak dapat mengenalinya dengan tepat. Dia hanya tahu bahwa ada sesuatu yang mendekat dari depan dan memutuskan untuk menggunakan provokasi. Kemudian serangan air menghantam perisainya yang membuatnya agak terkejut. Lalu beberapa tangan berbentuk lumpur mencoba menangkap mereka dan Lilia berkata bahwa dia tahu jenis monster apa itu. Ruth kembali berkonsentrasi dan merasakan beberapa kehadiran. Lalu dia meminta para gadis untuk bergerak sedikit karena mereka mencoba mengepung mereka sementara dia kembali menggunakan provokasi. Hal ini membuat monster Sagah muncul di depannya dengan membawa trisula. Selain itu, dari belakangnya juga muncul dua monster lainnya dan Ruth berhasil memblokir salah satu serangan itu. Tetapi saat monster kedua menyerangnya, Marius muncul dari tanah untuk mengalahkannya. Begitulah, setelah beberapa saat, mereka semua bersama-sama berhasil mengalahkan para Saiyajin karena mereka menggunakan teknik yang diajarkan Marius kepada mereka, yaitu berkonsentrasi untuk mendeteksi monster berdasarkan mana yang mereka gunakan, dan mereka berhasil melewati level itu. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dan para gadis mulai menyiapkan makanan dengan daging monster yang mereka kalahkan. Sementara itu, Ruth memeriksa semua artefak yang ditinggalkan oleh para monster. Lalu Lilia mendekat untuk memeriksa juga dan memberitahu Ruth bahwa berkat percakapan yang mereka lakukan malam sebelumnya, dia merasa jauh lebih baik dan dapat berbicara dengan saudarinya tanpa masalah. Ruth senang mereka sudah baik-baik saja dan setelah makan, mereka memutuskan untuk pergi ke level berikutnya. Saat tiba di sana, mereka menemukan diri mereka berada di dalam gua yang sangat besar tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran monster. Pada saat itu, sebuah rune muncul di tanah dan dari situ keluar sebuah kerangka gelap. Semua orang terkejut tetapi mereka semakin terkejut ketika melihat bahwa kerangka itu memiliki 3 bola di sekelilingnya. 1 berwarna kuning, 1 biru, dan 1 merah. Hal itu membuat mereka merasa aneh dan Ruth merasakan kehadiran yang sangat kuat yang berasal dari monster itu, namun dia tetap memutuskan untuk memulai serangan sebagai tank untuk memprovokasinya sementara dia memerintahkan Lily untuk memimpin dari belakang. Lalu, kerangka itu memusatkan perhatian pada Ruth yang menyerangnya, tetapi bola kuning aktif dan menciptakan perisai yang memblokir semua serangan. Ruth terkejut dan tahu bahwa dia tidak akan bisa menghilangkan perisai itu. Saat dia berpikir untuk mundur, bola merah aktif dan melepaskan semburan api. Ruth melindungi diri dan tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Kemudian, monster itu menggunakan bola biru dan mulai bergerak jauh lebih cepat. Ruth berhasil memblokir dan menghindari serangan, serta memahami bahwa bola-bola itu masing-masing memberikan kemampuan yang berbeda. Bola kuning berfungsi sebagai tank, sementara bola merah menggunakan sihir serangan, dan bola biru digunakan untuk sihir pendukung. Lalu, dia kembali memprovokasi monster tersebut, dan sementara monster itu menghadapinya, Marius dan Lilia menyerang dari belakang. Namun, si kerangka menggunakan perisai sihir untuk memblokir serangan mereka, sambil menghentikan Ruth dengan 2 pedangnya. Saat itu, kerangka tersebut bersinar dan melancarkan serangan cahaya menyilaukan. Ketika efeknya selesai, Ruth bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tetapi Marius memberitahu bahwa Lilia bertingkah aneh. Gadis itu marah dan menyerang Marius, memerintahkannya untuk tidak menyakiti saudara perempuannya. Dalam kesadaran Lilia, dia memiliki kenangan tentang bagaimana ayahnya menyiksanya, memukul mereka, dan dia mencoba sebisanya untuk melindungi adik perempuannya meskipun mereka masih sangat kecil dan tidak bisa berbuat banyak. Amarah menguasai Lilia yang terus bertarung. Ruth meminta Nin untuk menyembuhkannya, tetapi gadis itu menjawab bahwa Luna dan Lily juga terkena dampaknya. Ruth memahami bahwa hanya Nin, Marius, dan dirinya yang tidak terpengaruh berkat resistensi mereka. Kemudian, menggunakan konversi vital, dia menyerang kerangka itu dan berhasil menonaktifkan perisai sihirnya sejenak, serta melemparkannya ke dinding. Ruth meminta Marius untuk menangani kerangka itu sementara dia berusaha melindungi Lilia. Marius mematuhi dan Ruth memutuskan untuk memprovokasi Lilia. Kemudian, dia memegang tangan Lilia dan menjatuhkannya ke tanah. Lilia yang tergeletak di tanah terus berteriak agar tidak menyakiti adik perempuannya. Ruth teringat apa yang Lilia ungkapkan beberapa hari lalu tentang perlakuan ayahnya terhadap mereka dan memahami bahwa dia sedang mengalami kilas balik ke masa kecilnya. Jadi, dia berkata bahwa mereka adalah teman-temannya dan tidak ada yang akan menyakiti mereka lagi. Lilia mulai tenang dan Ruth terus berbicara, berusaha meyakinkannya.
Gadis itu melihat Ruth muncul dalam ingatannya dan mengulurkan tangannya. Dengan memegang tangan itu, dia berhasil keluar dari kebingungannya. Ruth senang berhasil melakukannya dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun lagi menyakiti mereka seperti sebelumnya. Lilia sangat berterima kasih dan bangkit berdiri. Ruth meminta Marius untuk kembali karena Lilia sudah baik-baik saja, dan Marius menjelaskan bahwa mereka harus menghilangkan perisai sihir dengan cara tertentu. Jika tidak, mustahil mengalahkan kerangka itu. Ruth berencana menyerangnya, tetapi kerangka itu melancarkan serangan api lagi. Ruth memblokirnya dan meminta bantuan Nin yang melancarkan mantra air, untuk memberinya lebih banyak ketahanan terhadap api. Ruth mendekati kerangka itu, tetapi perisainya menghentikannya. Kemudian dia melihat setetes air dari mantra Nin berhasil menembus perisai dan mengenai kerangka itu, sehingga dia memberitahu yang lain bahwa itu adalah kelemahannya karena perisai itu tidak bisa menahan serangan fisik dan sihir secara bersamaan. Mereka memutuskan untuk mencobanya, dan saat Ruth mengaktifkan perisai kerangka itu, mereka menggunakan sihir mereka untuk melukainya. Mereka mulai menyerang dengan cara yang berbeda, berhasil melemahkannya sedikit demi sedikit. Nin, Luna, dan Lily menggunakan sihir mereka untuk menjebaknya dengan 3 elemen yang berbeda. Kerangka itu mencoba menggunakan sihirnya lagi untuk membingungkan mereka, tetapi Nin melancarkan mantra untuk mencegahnya. Dia menyadari bahwa bola kuning bersinar terlalu terang, yang berarti monster itu akan mencoba menciptakan penghalang besar untuk melarikan diri. Ruth berlari menuju monster tersebut, yang tidak berencana membiarkannya melakukan itu dan Nin memperingatkannya bahwa dia akan menerima kerusakan dari mantra-mantranya. Ruth menjawab bahwa dia akan menggunakan kerusakan itu untuk menerapkannya dalam serangan konversi vitalnya, dan berhasil menghantamkan kerangka tersebut ke dinding. Monster itu mulai melemah tetapi menggunakan mantra untuk menciptakan klon. Sekarang kedua kerangka tersebut menyerang Ruth yang meminta Marius dan Lila untuk menangani salah satunya. Luna membantu mereka dan dengan sihirnya mereka berhasil mengalahkan klon tersebut. Ruth mengejar kerangka lainnya yang mencoba melarikan diri, tetapi dia menyerangnya dengan perisainya sehingga mulai menghancurkan perisai magis kerangka tersebut. Maka dia meminta Marius dan Lila untuk membantunya dengan pukulan terakhir. Kedua anak itu melakukannya dan mereka berhasil mengalahkan monster itu yang menguap dan meninggalkan sebuah permata di tanah. Ruth mengambilnya dan senang karena mereka telah mengalahkan bos di level ini. Dia meminta Lily untuk mencari lingkaran untuk keluar dari sana, tetapi setelah mencarinya, dia terkejut karena tidak ada lingkaran tersebut. Ruth tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya kepada Marius apakah dia mengerti sesuatu. Marius juga tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh penjaga labirin, tetapi dia mencurigai bahwa kerangka itu adalah ciptaan terbaik yang dimilikinya dan sekarang setelah mereka mengalahkannya, penjaga tersebut mungkin takut pada mereka. Mungkin itu sebabnya dia memblokir bulan sehingga mereka tidak bisa naik level lagi. Ruth masih tidak mengerti mengapa dia melakukan itu, tetapi jika mereka tidak bisa maju lebih jauh, dia berpikir mereka harus kembali dengan perjalanan antar ruang bawah tanah. Kemudian seorang gadis muncul dari belakang Ruth dan berkata bahwa mereka tidak seharusnya pergi begitu cepat karena masih banyak yang harus dilakukan. Setelah itu, dia menggigit leher Ruth dan menghilang. Beberapa detik kemudian, dia muncul di depan mereka dan Ruth hanya melihat kekuatan yang dia pancarkan. Pada saat itu, 4 kerangka lagi muncul mengelilinginya dan ini membuat mereka khawatir karena mereka tidak bisa melawan begitu banyak sekaligus. Tetapi gadis itu marah karena seharusnya tidak ada lagi kerangka yang muncul dan dengan satu serangan, dia menghancurkan keempatnya sekaligus. Ini membuat Ruth lebih khawatir karena gadis itu memiliki terlalu banyak kekuatan dan dia tidak menyangka bahwa penjaga labirin ternyata adalah seorang raja iblis. Penjaga tersebut melemparkan kutukan kepada semua orang dan Ruth menyadari bahwa dia memancarkan terlalu banyak kekuatan. Tetapi kutukan itu tidak mempengaruhi mereka berkat berkah dari Nin yang melindungi mereka dari efek status. Hal itu membuat penjaga sedikit marah, terutama ketika melihat Ruth yang tidak takut padanya sama sekali. Ruth menjawab bahwa dia sebenarnya menganggap gadis itu sangat imut. Hal ini membuatnya tertawa terbahak-bahak dan Marius memperingatkan Ruth bahwa gadis itu sebenarnya berusia lebih dari 300 tahun. Penjaga tersebut marah dan menyerang Marius dengan sihirnya tetapi Ruth melindunginya dengan perisainya, memperingatkan bahwa Marius adalah temannya. Gadis itu terkejut dan mengatakan kepada Marius bahwa ini ironis karena kegagalan para raja iblis akhirnya bersekutu dengan manusia. Marius menjawab bahwa dia membenci raja-raja iblis dan itulah sebabnya dia tidak mendukung mereka. Gadis itu mengabaikan apa yang dikatakan dan mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan para raja iblis. Ruth menjawab bahwa itu memang benar, dan mungkin manusia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan mereka secara individu, tetapi itu karena mereka adalah sebuah kelompok, dan dengan cara ini manusia biasa berhasil mengalahkan seluruh labirin. Gadis itu tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Ruth dan melemparkan tantangan kepadanya untuk mencoba mengalahkannya. Guardian Amon,
dan menunjukkan seberapa besar keberaniannya. Tubuh gadis itu mulai memancarkan banyak mana dan kekuatannya meningkat. Luna menyadari apa yang terjadi dan mulai ketakutan. Ruth memutuskan untuk maju terlebih dahulu dan menggunakan provokasi. Guardian menyerangnya dan Ruth mampu menahan serangannya. Kemudian semua orang lain dari kelompok mencoba menyerangnya satu persatu. Tetapi gadis itu sangat kuat sehingga tidak terluka. Selain itu, dia dengan mudah menghilangkan sihir mereka. Ruth terkejut mengetahui bahwa kemampuan provokasinya tidak mempengaruhinya, karena Guardian menyerang yang lainnya. Mereka mencoba lagi, tetapi gadis itu mengolok-olok mereka karena tidak akan bisa melukainya dengan cara itu. Meskipun demikian, Nin berhasil membuatnya terjatuh setelah menghilangkan sihir angin. Ruth kemudian mengatur rencana dan menggunakan provokasi lagi. Pada saat itu, gadis-gadis menggunakan serangan api untuk menyerangnya dari belakang, sementara Ruth melemparkan batu berkilauan yang membutakan Guardian. Marius dan Lily memanfaatkan kesempatan ini untuk memotongnya dengan pedang mereka. Guardian mulai memancarkan mana yang berlebihan dan kekuatannya melepaskan diri dalam bentuk tornado. Dia kesal karena meremehkan mereka, namun sekarang mereka akan mengenal kekuatannya yang sebenarnya. Ruth dan yang lainnya berkumpul bersama Nin yang menggunakan mantra penyembuhan untuk mereka. Mereka berdiskusi tentang Guardian dan menyadari bahwa akan lebih sulit untuk mengalahkannya dibandingkan dengan monster lain yang pernah mereka hadapi. Meskipun demikian, semua orang termotivasi untuk mengalahkannya karena mereka bukan sekadar kelompok biasa. Marius mengatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk mengalahkan Raja Iblis, dan semua orang berjanji untuk memberikan yang terbaik dari mereka untuk mengalahkan Guardian. Pada saat itu, tornado menghilang dan mereka melihat Fenrir raksasa yang dengan satu raungan saja sudah mengganggu seluruh kelompok. Ruth heran dan bertanya kepada Marius apakah dia juga bisa berubah menjadi binatang seperti itu untuk bertarung. Marius menjawab bahwa ia bisa, tetapi tidak akan bisa membedakan antara teman dan musuh. Ruth mengerti dan melangkah ke depan untuk menghadapi serangan dari serigala itu, sementara Marius dan yang lainnya mencoba menyakiti mereka, tetapi meskipun mereka mencoba memotong atau melemparkan berbagai jenis sihir, mereka tidak bisa melukai Fenrir bahkan satu goresan pun. Ruth terus menggunakan provokasi dan menahan serangan yang semakin menjadi-jadi maka mereka tahu bahwa dia akan lebih sulit dikalahkan daripada monster manapun yang pernah mereka hadapi. Meskipun begitu, semua orang termotivasi untuk berhasil mengalahkannya karena mereka bukan sekadar kelompok biasa. Bagian dari mereka percaya bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menghapus Raja Iblis, dan semua orang berjanji untuk memberikan yang terbaik dari mereka untuk mengalahkan penjaga tersebut saat itu. Tornado menghilang dan tersisa seekor Fenrir raksasa, yang dengan satu raungan saja berhasil mengganggu seluruh kelompok. Ruth bertanya-tanya kepada Marius apakah dia juga bisa berubah menjadi makhluk seperti itu untuk bertarung. Marius menjawab bahwa bisa, tetapi dia tidak akan bisa membedakan antara teman atau musuh. Ruth memahaminya dan maju menghadapi serangan dari serigala itu, menghentikan pukulan yang dilancarkan padanya, sementara Marius dan yang lainnya mencoba menyakitinya. Namun, meskipun mereka mencoba memotong atau melemparkan berbagai jenis sihir kepadanya, mereka tidak bisa membuat satu goresan pun pada Fenrir tersebut. Ruth terus menggunakan strategi provokasi dan menghentikan pukulan yang semakin kuat, sambil mencoba memikirkan cara untuk bisa. Tetapi pada saat itu Marius muncul setelah berkonsentrasi untuk serangan yang lebih mematikan. Kali ini dia berhasil membuat luka pada serigala dan serigala itu kembali melarikan diri, berhasil membuat Losos menjadi bingung. Nin memutuskan untuk melemparkan mantra untuk menghindari kebingungan oleh raungan itu, dan meminta Ruth untuk melindunginya. Ruth setuju dan bersama-sama dengan Lily dan Marius mereka mulai menyerang serigala tersebut. Mereka berhasil membuatnya terluka sedikit demi sedikit dan Ruth melihat bahwa serigala tersebut mulai melambat. Itu adalah pertanda baik tetapi. Pada saat ini rune di kepala Fenrir bersinar menciptakan angin pelindung di sekitarnya. Marius tidak memperhatikannya dan mencoba menyerang tetapi dia dilemparkan kembali dengan kekuatan yang besar. Ruth memahami bahwa itu adalah perisai pelindung yang dia aktifkan untuk tidak menerima lebih banyak kerusakan dan dia percaya bahwa jika mereka bisa menonaktifkannya, mereka akan mendekati kemungkinan mengalahkan monster itu. Nin mengatakan bahwa ada mantra untuk menghilangkan perisai itu tetapi melemparkannya akan membutuhkan waktu. Ruth dengan yang lain setuju untuk memberinya waktu yang dia butuhkan dan mereka mulai mengalihkan perhatian serigala tetapi lebih sulit bagi Ruth yang juga harus menahan kerusakan yang disebabkan oleh perisai angin itu pada tubuhnya bahkan sulit untuk bernapas tetapi dia bertekad untuk menghentikan serangan setelah beberapa menit Nin berhasil menyelesaikan mantra itu dan menonaktifkan perisai pada saat itu Marius dan Lilia memanfaatkannya untuk membuat luka di beberapa tempat. Ruth berlari di bawah serigala dan dengan menggunakan konversi orbital mengembalikan lebih dari 30.000 poin kerusakan yang dia terima sebelumnya tetapi monster itu mulai naik dan di bawah.
Itu muncul rune sihir. Ruth melihat bahwa itu sedang memuat serangan sihir tetapi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, karena serangannya sangat kuat jadi dia hanya akan mencoba bertahan sementara perisainya dinonaktifkan. Ruth ketakutan karena jika dia kehilangan perisai maka kekuatan sihir itu bahkan bisa merenggut nyawanya tetapi beberapa detik kemudian serangan itu berhenti. Nini dan kedua gadis mendekat untuk berbicara dengannya, dan pada saat ini mereka melihat Marius dan Lilia tergeletak di tanah. Kedua anak laki-laki itu sangat terluka tetapi mereka masih bertahan.